Azizah. Boleh nih Azizah nih. Sapa-sapa dulu. ITB Azizah. Pembicaranya, Kak. Ya, benar. Pembicaranya siapa, Azizah? Kak Ilham dan Kak Zulfa. Weh, benar. Kayaknya sih Bang dia tadi langsung nambah tab gitu Bang, Instagram.com gitu. Langsung lihat posternya. Ya karena tahu pertanyaannya sama. Keren Azizah, keren. Kelas online dan langsung saja kita sapa-sapa kali ya, Galda. Sok lo, kita kira-kira mau nyapa siapa dulu nih? Bentar. Oke, sorry nih. Mana nih Bang Zulfa dan Ilham, apakah ada? Boleh on cam? Oh, ada nih, ada Kak Zulfa nih. Ini kita pin dulu. Halo. Halo Kak Zulfa. Halo. Kak Zulfa, dan mungkin kita lagi nunggu Kak Ilham juga nih. Mana Kak Ilham? Udah nih. Ada kok Ilham tadi. Halo. Oh, itu on cam. Weh. Dari siapa dulu nih lo? Kita sapa-sapa lo. Dari yang paling jauh dulu mungkin Bang. Dari yang paling tua deh. Paling tua. Ya udah. Kesannya gimana gitu ya? Halo Kak Zulfa, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, Raffi dan Galuh. Posisi lagi di mana Kak? Kenapa? Posisi lagi di mana nih sekarang? Sekarang tuh sebenarnya tuh lagi di Musala Lab gitu. Musala Lab. Di mana Kak? Musala Labnya? Di Jepang. Di Jepang. Keren banget nih Kak Zulfa nih, lagi di Jepang. Berarti sekarang udah jam 3 sore ya Kak di sana Kak ya? Iya, jam 3 di sini, Rob. Terima kasih Kak Zulfa udah datang. Selanjutnya Kak Ilham. Iya nih Kak Ilham nih. Silakan Kak. Halo Kak Raffi, Kak Galuh, Kak Zulfa dan teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Ilham dari SBM. Mana nih yang SBM suaranya? Boleh ramein chatnya nih teman-teman. Posisinya lagi di mana nih Kak Ilham? Kebetulan aku di asrama ya, di asrama Break Scholarship, karena kebetulan juga emang ikut beasiswa, jadi ya harus di asrama sih kegiatan gitu di Bandung. Oke, lagi di Bandung ya. Nah, satu narasumber kita lagi di Bandung dan satunya lagi di Jepang teman-teman. Sebelum kita mulai nih teman-teman tanya-tanya sama kakak-kakak yang keren-keren ini ya, mungkin biar lebih clear lagi nih teman-teman yang mungkin nggak sempat screening poster, kita bacain sedikit CV atau profilnya ya. Mungkin aku izin bacakan profil dari Kak Zulfa nih. Kak Zulfa ini nama lengkapnya Zulfa Hilmi Kausar, ya gelarnya SSI ya, ini ya, Science, karena beliau tamatan kimia ITB angkatan 2015. Wah, jarak 6 tahun ya sama teman-teman berarti ya. Nah, lulusnya tahun 2019 bulan Juli. Beliau ini mahasiswa terbaik prodi kimia teman-teman angkatan 2018. Nah, beliau juga dapat medali emas ONMIPA cabang kimia. Nah, mungkin kalau misalnya udah ada yang baca-baca ONMIPA ya tahu kan, OSN-nya tingkat mahasiswa gitu. Nah, medali emas teman-teman, wah keren juga tuh. Dan sekarang lagi menempuh S2 di Material Science di Tsukuba University di Jepang. Makanya tadi dibilang lagi di Musala Lab di Jepang gitu. Sekarang profil dari Kak Ilham. Keren. Oke. Sekarang Kak Ilham nih. Kak Ilham nih nama lengkapnya Kak Ilham Subandoro dari Manajemen ITB 2022. Kenapa sih 2022? Ya, nanti Kak Ilham sendiri lah ya yang kasih tahu. Nah, beliau ini mahasiswa berprestasi utama ITB dan mahasiswa berprestasi utama SBM ITB tahun 2021. Benar ya Kak ya? Lalu Alhamdulillah mantap, emang keren banget dah. Lalu beliau juga co-founder dan CFO dari Pateron Indonesia. Betul ya Kak ya? Dan mungkin prestasi-prestasi Kak Zulfa dan Kak Ilham ini masih bisa di-list lagi, cuman karena takut keterbatasan waktu gitu ya Bang Raffi ya. Jadi mungkin ini saja yang dituliskan yang berkaitan dengan ITB-nya dan dekat-dekat saat ini gitu. Oke Kak Raffi, mantap. Oke, siap. Teman-teman udah siap nih ya buat sharing-sharing dengan para narasumber kita yang keren-keren, mahasiswa berprestasi semua ini. Udah siap ya teman-teman ya. Mana yang on cam siapnya pakai jempol dong, mana jempolnya? Mantap. Wes, RCTI oke.
Siap mendengarkan ini ya, wejangan-wejangan Mapres ya Jangan untuk sesuai judul. teman-teman maba. Tapi aku gimana ya Bang ya? Gimana tuh? Baru untuk yang SBMPTN itu kan hari Senin kalau nggak salah pengumuman kan. Heeh. Nah, kayak kita baru launch apa namanya? Webinar ini talk show ini kayak langsung rame gitu. Kayaknya emang darah-darah ambisnya itu udah lahir gitu ya Bang, kelihatan ya Iya, Bang. udah terbakar gitu. Udah sebenarnya udah ancang-ancang nih menjelang pengumuman SBMPTN kan, UTBK. Pas tahu lulus apinya jadi kesulut gitu, gitu kebakar kan. Langsung ambis gitu. Jadi mumpung masih panas-panasnya, kita panas-panasin lagi nih dengan ujangan-ujangan dari para mahasiswa berprestasi kita. Kita mulai dari pertanyaan apa nih lo? Kita kan ngobrol dulu lah ya, nggak usah yang berat-berat dulu lah ya. Iya Bang. Apa tuh kira-kira awalnya nih? Enaknya gimana? Kita cerita apa nih? Kita cerita ini dulu mungkin Bang ya. Apa namanya? Kalau misalkan langsung ke TBB mungkin ini ya terlalu cepat. Kita mundur sedikit gitu Bang. Oke. Kayak apa namanya? Kenapa dulu memilih ITB gitu? Mungkin gitu Bang kayaknya. Kayaknya bagus untuk menjadi pembuka nih. Pondasi lah ya. Pondasi. Pertanyaan pondasi. Siapa dulu nih kira-kira? Kak Ilham atau Kak Zulfa nih? Tadi perkenalan Kak Zulfa dulu. Kayaknya sekarang ya. Kak Ilham dulu nih, iya. Silahkan Kak Ilham. Oke, ini menarik pertanyaannya, tapi bikin bingung juga ya, karena dulu juga ditanya kayak gitu, kenapa alasannya masuk ITB gitu. Nah, kalau masalah alasan ya, kayak aku tuh sukanya yang kan kalau misalkan background SBM kan bisnis kan, kebetulan aku IPS dulunya, teman-teman IPS gitu, lebih nyaraninnya sih kayak ke apa ya, ke yang UI atau UGM yang mungkin manajemennya katanya lebih tua, lebih udah apa ya, udah lama gitulah, udah bagus gitu. Tapi pas aku coba telusuri gitu, di SBM itu beda dari yang lain gitu loh teman-teman. Di SBM tuh manajemen itu benar-benar real praktis gitu, praktek gitu. Sedangkan yang lain tuh fokusnya ke ekonomi. Padahal ekonomi dan bisnis itu beda banget gitu. Kalau ekonomi kan lebih ke konsep uang atau bisnis kita lebih cakupannya lebih kecil gitu. Dan memang secara real itu harus dipisahkan antara fakultas ekonomi dan bisnis itu, menurut aku harus dipisah. Dan SBM itu memang bukan fakultas ekonomi tapi sekolah bisnis manajemen, jadi memang udah terkonsentrasi. Itu yang pertama adalah pertimbangannya beda, karena aku ngejar bedanya gitu. Terus yang kedua, overall secara fakultasnya gitu. Kalau secara umumnya itu in general, aku baca dari artikel atau apapun itu, ITB itu memang kayak udah jadi apa ya, kayak udah punya brandnya gitu loh, kayak udah punya top of mind-nya di masyarakat. Dan aku lihat-lihat di artikel juga kayak mudah gitulah cari kerja gitu, terus kayak relasi alumninya juga tinggi banget gitu, kayak gitu. Dan aku percaya gitu kalau itu tuh insya Allah gitu apa ya, memudahkan karir kita ke depannya gitu. Dan ketika kita masuk ITB apa ya, segagal-gagalnya kita atau semalas-malasnya kita, tapi ada logo cap gajahnya, itu pasti siapa sih yang nggak tertarik gitu loh, kayak gitu. Itu sih yang didapat dari apa ya, dosen, terus dari orang-orang, masyarakat dan sebagainya, kayak gitu. Menarik, keren. Jadi emang awalnya banyak pilihan gitu ya Kak Ilham ya, kayak dari UI, UGM, terus akhirnya bermuara di SBM. Nah, untuk persiapannya sendiri nih Kak, dulu sebenarnya masuknya itu dulu jalur SNM atau SBM kah atau gimana gitu? Dan boleh Kak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya nih Kak Galuh. Jadi dulu tuh aku masuknya SNMPTN ya. Sebenarnya jujur waktu itu aku tuh baru pertama kali dari sekolah aku tuh masuk ke sana gitu. Dan sebenarnya ada faktor egonya sendiri, yaitu ketika anak IPS bisa aku masuk ITB, kan dulu biasanya anak IPA gitu ya, kayak gitu. Jadi aku tuh pengen ngebuktiin juga, di samping motivasi lainnya, anak IPS juga bisa kok kayak gitu. Dan waktu itu memang belum ada anak IPS masuk ke ITB ya, dari sekolah aku gitu, di SMA 2 Kuningan itu. Dan kalau IPA tuh ada beberapa dan ada lumayan banyak gitu, cuma untuk IPS-nya belum. Tapi dari sana aku pengen buktiin bisa kok kayak gitu. Dan akhirnya aku daftar tuh SNMPTN, aku maksimalin gitu. Dan waktu itu aku coba lihat nilai aku gitu, kayak SNMPTN harus naik terus gitu, apa ya, stabil dan progresif gitu. Terus juga aku ikut lomba-lomba, karena dari dulu suka banget ikut lomba, jadi aku masukin tuh lomba-lomba Olimpiade Ekonomi Nasional gitu, akuntansi dan yang relevan. Jadi aku benar-benar maksimalin kayak gitu. Jadi
segala dokumen dan persyaratannya gitu. Jadi akunya juga alhamdulillah waktu itu kan ranking 1 paralel 1 terus selama 6 semester di SMA. Jadi memang aku tuh target banget di SNMPTN, gak mau banget SBMPTN gitu. Jadi kayak pengen dimaksimalin banget dan alhamdulillah rezekinya di SBM seperti itu. Oke, wah keren banget sih emang. Ini tim main aman ini ya. Tim main aman, jadi nggak mau TBK yang menyeramkan, tapi Iya. sama aja. Struggle-nya tetap 3 tahun gitu kan. 3 tahun ngumpulin achievement buat sertifikat dikumpulin. Oke, Betul. terima kasih nih Kak Ilham yang udah keren banget. Wah, kita juga coba dengar cerita dari Kak Zulfa nih. Kak Zulfa nih, mungkin Kak Zulfa rada jauh nih ya ininya flashback-nya. SBMPTN input masuk perguruan tinggi 2015. Itu gimana tuh Kak? Kenapa mau milih FMIPA ITB? Nah. Oke. Mungkin cerita sedikit ya. Dulu saya tuh SMA-nya di SMA 3 Semarang. Mungkin ada yang sama di sini. Mungkin. Terus dulu itu saya masuk ITB itu SNMPTN juga sama. Dan pilihan satunya tuh FMIPA. Nah, mungkin cerita dulu kenapa FMIPA ya. Kalau dulu tuh saya tuh asalnya latar belakangnya tuh dari OSN kimia sebenarnya teman-teman ya. Dulu waktu SMA tuh emang medalis OSN kimia. Perak alhamdulillah. Nah, mungkin dari interaksi selama di SMA itu ya, dulu tuh sempat ya yang namanya anak OSN tuh kan banyak ikut kompetisi gitu ya, banyak ketemu orang itu ya orang-orang kimia gitu, ketemu dosen. Sampai dulu tuh ya sempat pelatihan cabut sekolah itu, cabut SMA untuk ikut pelatihan gitu-gitu kan. Ya mungkin hampir 1 semester gitu cabut sekolah gitu. Cabut sekolah, di situ ketemu banyak dosen. Dan kebanyakan tuh dosennya itu dosen ITB sebenarnya dulu. Jadi ketemu dosen kimia ITB yang udah ada sekarang. Masih ada sekarang. Ada yang udah pensiun sih, ada yang udah pensiun. Dan dari situ sebenarnya muncul keinginan untuk masuk ke jurusan kimia gitu ya. Jadi nembaknya langsung ke kimia sebenarnya pengennya. Kalau dulu ada peminatan kimia, aku kayak ambil peminatan gitu. Cuma kan dulu nggak ada. Katanya sekarang ada ya kalau nggak salah. Nah, terus kenapa sih ke kimia ITB gitu ya? Kenapa kimia ITB? Dulu sebenarnya itu ada tawaran gitu, dapat golden pass gitu, untuk ke UI atau ITS dulu. Tapi saya nggak ambil gitu, kenapa? Karena saya tuh waktu itu ya, waktu masih SMA tuh masih kepikiran tuh, kayaknya tuh yang aku tahu ya, yang paling bagus kimia tuh ya di ITB gitu. Jadi walaupun aku nggak tahu ya sebenarnya beneran kayak gitu atau enggak gitu. Cuman ya aku tahunya tuh karena aku ketemu sama dosennya langsung gitu ya. Jadi ketika aku ketemu sama dosennya sempat ngajarin aku gitu kan. Aku ngerasa kayaknya aku bisa belajar banyak kalau di sini gitu. Kayak gitu. Jadi dulu itu emang motivasi untuk ingin berkembang terus gitu. Pertama itu, dan aku merasa di ITB itu aku bisa berkembang gitu. Itu alasan masuk ITB dan alasan masuk kimia ITB ya gitu. Mungkin sedikit fun fact dulu. Kalau zaman-zaman saya itu yang populer tuh FTI dulu ya. Mungkin sekarang masih sama sih, Tekim. Dan beberapa anak kimia tuh, alumni kimia juga masuk Tekim gitu ya. Dulu saya pengen FTI, terus FMIPA, terus dibalik jadi FMIPA FTI gitu. Masuknya FMIPA gitu. Udah, Artinya itu masih terikat sama kimia gitu ya kayak? Yoi, kayak gitu. Mantap. Keren. Ini apanya? Emang apa yang aku mau tanya sih Kak, ini yang olim itu emang suka dapat golden pass gitu ya Kak? Kayak itu tuh dari dosen gitu ya? Atau gimana tuh Kak? Maksudnya? Itu tuh kayak semacam dari prodi sih jatuhnya sih. Dari prodi. Dan sebenarnya ngasih golden pass tuh dibilang banyak tuh enggak juga gitu, enggak banyak. Jadi kalau dari UI itu semua anak OSN kimia yang lolos ke pelatnas 2 itu dapat golden pass. Jadi masuk UI bisa langsung masuk gitu. Kalau ITS itu dari prodi kimia ITS itu tuh dia punya kayak kompetisi sendiri gitu. Kalau di ITB itu namanya Oktan gitu kan. Kalau di ITS tuh ada lah namanya NCC. Nanti kalau ya di univ lain mungkin ada beda lagi gitu. Kalau jual dari situ nanti bisa dapat golden pass gitu, semacam gitu. Jadi bukan karena OSN-nya dapat golden pass, tapi karena beberapa alasan yang lain gitu. Nah sayangnya tuh kalau di ITB tuh mereka nggak pernah ngasih golden pass ya, kayak pelit gitu. Nggak tahu kenapa. Oke.
Keren, Oke. keren banget. Maka beruntunglah teman-teman yang masuk ITB tanpa embel-embel Golden Pass loh. Kan keren banget itu. Berarti struggle nih dibutuhkan ya. Wah, keren banget. Kita tepuk tangan online aja ya, online. Wih, buat kedua narasumber kita. Oke, selanjutnya tadi udah jelasin sedikit perjalanan sebelum masuk ke kampus tercinta kita ya. Wih. ITB Gajah Duduk. Ya, Gajah Duduk. Nah, sekarang coba kita pengen denger nih, mungkin balik lagi nih, kita tanya Kak Zulfa dulu lagi, baru nanti Kak Ilham ya. Nah, kira-kira nih, kita pengen tahu sih, ya barangkali aja ada gitu kan, walaupun teman-teman kira, wah emang kakaknya emang dari SMA udah ini, tapi nggak tahu kan, coba tahu ada susahnya atau apanya. Nah, gimana nih Kak Zulfa pengalaman mempersiapkan diri untuk masa perkuliahan di tahun pertama, termasuk di TP-nya gitu? Apa hal yang dilakukan gitu? Termasuk ketika waktu Kak Zulfa tingkat 1 pas TPB. Kalau ngomongin TPB itu sebenarnya yang agak susah tuh ini ya, memunculkan kesadaran di TPB itu sepenting apa sih TPB kayak gitu. Kalau teman-teman tahu ya, TPB itu mungkin fase yang banyak orang cerita TPB itu tahap paling bahagia gitu kan, tahap paling kita bisa main-main gitu kan. Ya tapi di lain sisi TPB itu kan juga tahap yang bakal menentukan jurusan kita gitu kan. Nanti itu kamu bakal masuk jurusan apa tergantung IP kamu waktu TPB ya, semacam gitu kan. Nah, menurutku kalau yang zaman aku dulu itu yang cukup susah ya, yang cukup susah itu adalah memunculkan kesadaran bahwa TPB itu penting gitu. TPB itu penting dan aku perlu struggle di sini gitu, kayak gitu. Nah, kalau dalam kasusku sendiri ya, dulu tuh aku mungkin nggak harus struggle karena aku pengen masuknya kimia yang bukan jurusan populer gitu ya. Kalau teman-teman pengen masuk ke jurusan yang populer, mungkin struggle-nya mungkin lebih kayak gitu. Kalau dalam kasusku itu, aku tuh struggle lebih ke untuk ke hidup sih. Jadi kan kalau kalian kuliah itu kan kalian memulai hidup yang baru ya. Memulai hidup kalian tuh mulai terpisah sama orang tua. Mungkin ada sih yang anak dari SMA udah kepisah sama orang tua gitu kan, udah asrama atau semacamnya. Tapi kalau aku kan dulu di rumah gitu kan, masih bareng. Terus waktu kuliah itu mulai pisah, nah itu struggle-nya mungkin lebih ke situ sih loh, lebih ke hidup mandiri, ketemu bersosialisasi sama orang gimana, kayak gitu sih. Tapi kalau untuk belajar kayaknya ya 11-12 lah. Belajar tuh untuk TPB sebenarnya tuh materinya tuh masih mirip-mirip SMA sih kalau aku bilang. Mirip-mirip SMA cuman dibawakan dengan gaya kuliah aja. Gitu. Jadi kalau kalian bisa mengikuti gaya belajar yang baru, insya Allah kalian bisa survive. Beneran tuh Kak, maksudnya SMA tapi dipoles sedikit. Orang-orang kayaknya banyak yang cerita, wah susah menyeramkan TPB, menyeramkan. Ada istilah Nasakom, Dukomsel. Nah, kalau ada yang udah denger gitu. Mungkin Kak Zulfa aja kali, emang karena udah biasa gitu kan, belajar Olimpiade apa gimana tuh Kak kira-kira Kak? Nah, tapi kalau dari segi materi ya, kalau kalian baca silabusnya itu kan mirip-mirip sama silabus SMA sebenarnya kan. Benar kan? Kalau misal di kimia kan mesti kita belajar dari awal dulu, dari atom, ion molekul, stoichiometry, nanti kesetimbangan, laju reaksi itu kan di SMA ada semua tuh sebenarnya kan. Yeah. Cuman mungkin pembawaan di SMA itu condongnya adalah ke kalau ada kasus kayak gini kita pakai rumus kayak gini, gitu kan ya. Kalau ada kasus kayak gini, berarti kita kayak gini. Gitu. Nah, cuman kalau di kuliah itu kita yang dikejar kan pemahaman. Gitu. Jadi mau nggak mau, rumus-rumus yang kalian dikasih sama SMA itu nggak bakal berlaku waktu ujian. Gitu. Emang soal ujian tuh dibikin kayak gitu, emang dibikin nggak bisa dikerjain dengan cara SMA. Gitu. Nah, maka dari itu ya harus baca textbook. Nah, yang aku bilang tadi itu kalian harus berubah gaya belajar tuh ya itu. Kalau kalian bisa ngubah gaya belajar dari pola pikir ngerjain soal doang jadi pemahaman, itu kayak fine-fine aja sih kayaknya. Oke. Itu kita udah masuk ke wejangannya gitu ya, Kak Zulfa ya? Udah kayak, apa namanya, cara belajarnya diubah gitu kan, pola belajarnya, pemahaman. Nah, mungkin itu udah dari perspektif saintek mungkin ya. Kita masuk ke SBM kali ya, Kak? Dari Kak Ilham nih. Gimana Kak Ilham sendiri dalam mempersiapkan dan menjalani ETPB mungkin ya? Ya. Silakan Kak. Sebelumnya di SBM ada istilah TPB nggak sih Kak Ilham? Mungkin bisa sekalian diceritain. Soalnya kan teman-teman tahunya SBM 3 tahun. Apa TPB-nya hilang atau TPB setahun 2 tahun jurusan gitu. Mungkin bisa diceritain. Oke, siap. Oke, jadi sebenarnya yang aku ceritain mungkin lebih ke umum ya ke teman-teman. Kalau tadi Kak Zulfa mungkin lebih konsep akademis kayak
cara belajar gitu. Tapi kalau aku lebih ke aspek sosial, nggak cuma SBM tapi keseluruhan gitu. Karena beberapa teman aku pun mengalaminya kayak gitu. Kayak gitu. Yang pertama mungkin struggle aku ya ketika masuk ITB pertama kali adalah kehidupan di asrama. Aku kan tipenya biasa sama keluarga gitu, makan disediain, apa-apa mau apa tinggal ngambil itu. Tapi masuk asrama lapar ya harus keluar sendiri gitu kan, cari makan sendiri, apa-apa sendiri gitu. Kalau sakit kita yang ngurus sendiri, beli obat sendiri gitu. Gitu sih, itu yang pertama. Pasti kehilangan banget sosok yang apa ya, ibaratnya manjain kita gitu loh. Itu sih yang paling kayak di awal tuh kayak duh betah nggak ya, betah nggak, itu ketakutan itu yang pertama. Yang kedua adalah ketakutan dari ini ya, teman-teman. Karena aku masuk SBM ITB tuh masuk itu tuh belum punya teman-teman, belum ada teman yang satu sekolah gitu, ataupun belum ada yang kenal gitu. Aku juga khawatir kayak gak punya teman. Enak banget ya, sempat mikir kayak ada teman-teman aku yang dia tuh satu sekolah, udah kenal, kok dekat banget sih kayak gitu. Kok aku takut gak punya teman. Itu sih kekhawatiran yang kedua. Terus yang ketiga adalah kekhawatiran di kuliahnya gitu. Kayaknya anak ITB itu ambis-ambis ya, pinter-pinter. Aku takut apa ya, ketinggalan gitu. Kayak mereka apalagi di SBM tuh kuliahnya ini ya apa pakai English gitu kalau dosen tuh. Jadi kadang aku tuh kayak teman-teman pada ngerti kayak apa aku doang yang nggak ngerti ya kayak gitu, sempat pikir kayak gitu. Kok bahasanya sulit gitu, kayak sulit dimengerti gitu. Jadi itu tantangannya. Terus ini juga kayak apa, tantangannya kayak yang keempat tuh kan aku tipenya suka yang lomba-lomba gitu kan, kayak dari mulai SD sampai SMP SMA gitu suka banget lomba. Nah, karena kalau di tingkat sekolah menengah pertama dan sebagainya, biasanya yang lomba tuh ada yang ngebimbing kan, guru kita yang milih gitu. Tapi kalau kuliah mah nggak ada dosen yang milih lomba tuh. Jadi memang harus kitanya sendiri yang nyari, kitanya harus sendiri yang ikut kayak gitu. Jadi beda banget sih, shock banget gitu. Nah, itu sih kendala-kendala hambatan. Dan terkait dengan TPB ya, TPB itu di SBM juga ada kok. Itu kan 1 tahun ya, 2 semester wajib. Karena TPB itu semua fakultas di ITB itu wajib. Hanya saja mata kuliahnya beda gitu. Mata kuliahnya tuh kan kalau yang di teknik tuh atau yang sains tuh, kecuali SBM dan FSAD tuh ada kayak kalkulus ya, kimia, ada juga apa sih, kimia, fisika gitu ya, kimia dasar dan sebagainya. Kalau di SBM enggak, tapi matematikanya diganti ke matematika bisnis, statistika bisnis gitu, dan fisikanya enggak ada gitu. Jadi beda gitu kalau untuk SBM gitu. Nah, intinya adalah di masa TPB ini tuh kalau aku dulu overcome-nya gimana gitu. Itu yang pertama adalah aku kan ini aku saking nggak ada teman dekat gitu yang belum kenal di SBM, nggak apa-apa aku SKSD aja, aku chat temen aku random kayak halo kenalan gitu. Waktu itu tuh kayak kamu siapa gini. Jadi pas waktu itu kan kalau offline tuh ada gathering ya, ada gathering kumpul offline. Nah, pas gathering itu udah kenal, jadi aku tuh pengen ada yang kenal. Jadi sebelum gathering tuh di online tuh aku chat dulu ke chatan kayak kamu siapa, berangkatnya barunya pas gathering gitu, aku kenalin ini gitu. Nggak apa-apa, justru teman kita malah senang kayak gitu tuh, kayak gitu. Terus tips kedua tuh waktu itu tuh kan aku tuh langsung ketemu dosen kan, dosen wali kan biasanya di apa ya, dikasih dosen wali tuh di awal tuh. Nah, aku tuh langsung ketemu sama dosen aku, Bu, aku pura-pura cari masalah aja ya biar bisa perwalian gitu secara mandiri kayak, Bu, ini nilai saya jelek, Bu, gitu kayak gitu. Terus mau ini, Bu, ada masalah. Oh, boleh ketemu gitu waktu itu tuh. Ketemu tuh sama ibunya. Terus aku ceritain kayak, Bu, aku tuh tipenya suka kayak gini-gini, kelebihan aku kayak gini, kekurangan aku gini. Kira-kira ITB bisa provide apa ya, Bu? Kira-kira di SBM tuh aku bisa kembangin potensi apa ya. Nah, dari sana tuh aku tuh mulai tahu kayak, oh kalau mau ikut kompetisi ini ke sini, kalau mau ngajuin dana tuh ke kakak ini, kalau kamu mau butuh bimbingan lomba ke sini. Nah, itu kalau nggak aku kayak gitu, aku gak bakal tahu sistem di SBM tuh seperti apa. Jadi kita harus berani sih, tips aku kayak berani chat cutting juga. Waktu itu aku chat coba random aja, justru cutting tuh senang ketika ada yang adik kelasnya yang ngechat gitu, karena merasa oh berarti percaya sama dia kayak gitu sih. Mungkin lebih lanjutnya nanti ya di sesi selanjutnya. Tapi intinya kayak gitu, kita harus berani gitu, kayak jangan sampai udah pasrah aja gitu. Gitu sih. Mantap, Oke, mantap. menarik ya. Loh ini wah. Jadi flashback ya lo ya. Kalau kamu dulu gimana lo mungkin lo? Aku gimana ya, Bang ya? Apa ya? Aku nggak seproaktif Ilham sih kayaknya. Aku nggak ngechat kakak-kakaknya. Itu jadi aku kepikiran juga gitu. Kenapa ya nggak ngelakuin itu gitu?
Iya. Emang Mungkin aku nggak seproaktif Ilham dan pun aku tidak punya dasar sekuat Mas Zulfa gitu untuk bisa survive ya. Jadi iya. ada dua-duanya gitu, sosial struggle gitu, terus belajar juga struggle gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa sampai beres juga nih, alhamdulillah nih. Bisa lah, semua orang bisa kalau udah masuk ITB, insya Allah udah punya bekal buat struggle. Mantap, mantap, keren banget. Apa namanya? Mungkin kita masuk kemana lagi nih Bang? Kita tadi udah ngomong di awal-awal untuk masalah TPB, terus mungkin apakah langsung masuk ke strategi belajar atau gimana Bang bagusnya nih Bang? Terlalu cepat kayaknya Terlalu sih ya. cepat ya, terlalu cepat. Apa gimana? Apa langsung apa? Sebenarnya aku masih penasaran sama Kak Ilham tadi ngomongin kayak apa namanya kayak menumbuhkan rasa keberanian untuk hubungin ibu dosen gitu kan ya. Kadang-kadang apa ya aku ngerasa aku punya temen nih di jurusan kayak mereka tuh nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa survive ya, maksudnya struggle karena nggak ada keberanian untuk ngomong gitu Bang, untuk bicara antar temen, antar inilah ya, antar apa kolega lah ya buat apa pas kuliah. Nah, kalau Kak Ilham sendiri itu gimana tuh Kak? Kok bisa kayak ya maksudnya bisa numbuhin rasa itu gitu? Itu gimana Kak? Kenapa sebegitu berani gitu ya? Karena ini sih menurut aku kayak pertama emang dari aku tuh coba-coba kan awalnya. Terus pas aku coba-coba di awal tuh memang responnya ya pada melebihi ekspektasi aku gitu, pada welcome banget gitu jadi ngerasa apa ya kayak apa ya dari sana tuh kayak termotivasi lagi terus kan kayak gitu dan alhamdulillah sih selama aku kayak meskipun aku chat random ke orang tapi pada welcome kayak jadi dari sana motivasi aku sih kayak gitu bahkan sampai dari sana tuh kayak ya dekat gitu ke dosennya tuh kalau ada apa-apa kamu ini aja gitu bahkan sering ditawari lomba, sering apa gitu kayak ajudannya dan sebagainya itu dari sana gitu dan ini sih penting juga mungkin nambahin ya ada teman aku yang cerita katanya kayak Ham aku tuh kok kayak tahun sekarang udah jurusan kayak nggak punya teman gitu loh kayak susah gitu ke teman tuh kayak yang sebatas nanya tugas atau kayak apa gitu enggak enggak cair aja gitu kayak gitu nah dulu aku ini sama teman aku tuh kayak gini aku chat random ya dan chat random siapapun gitu yang menurut aku kayak nih kayaknya orangnya yang apa ya sekufu lah bahasa kita tuh kayak kan aku juga orangnya biasa aja ya apa sederhana enggak yang kayak apa ya yang high style gitulah pokoknya lah kayak gitu kan di SBM biasanya kayak gitu ya nah aku tuh cari yang sekiranya yang seinilah gitu terus akhirnya akhirnya kita buat multi chat gitu loh dan akhirnya multi chat itu jadi komunitas kita buat ngebahas tugas, ngebahas apa gitu. Jadi sekarang jadi teman dekat. Penting banget buat teman-teman buat ada grup kayak gitu. Itu kan kayak teman dekat kita, circle kita. Kenapa? Karena itu tuh yang jadi teman kita yang kalau kita ada masalah, bahkan kalau aku ulang tahun mereka suka kayak ngasih makanan ke aku, kayak saling kirim. Kalau ada yang meninggal ke salah satu keluarga kita kirim karangan bunga, patungan. Terus kadang aku orangnya tipenya kalau ada masalah tuh suka cerita ke mereka gitu. Guys, aku mau meet dong, telepon meskipun online ya. Kalau dulu kan ketemu langsung. Kalau habis kuliah makan kemana bareng, apa-apa bareng, boy itu 10 orang itu bareng terus gitu. Tapi kalau online pun tetap kayak gitu ya. Kita sering meet gitu. Kadang kayak, guys ada masa ini guys, gimana ya guys, mood ini gimana. Kadang kita ngomongin dosen lah, ngomongin teman kita sendiri sih kadang gitu ya tapi nggak sering gitu itu karena ya nggak baik ya kayak gitu jadi dari sana tuh ya itu sumber kekuatan kita kadang aku juga ngerasa kuliah di ITB tuh penat banget capek banget tapi karena ada teman-teman yang support yang saling ngedukung saling cerita juga itu sumber kekuatan sih jadi penting juga gitu jadi keberanian itu yang bikin aku ya itu karena feedbacknya bagus terus jadi makanya aku semangat gitu sih jadi penting banget teman-teman gitu. Menarik. Iya sih. Jadi iya hampir setengah kekuatan lebih mungkin ya Kak Ilham ya itu ya. Bisa jadi. Betul. Nah, kalau Kak Zulfa sendiri gimana Kak? Nah, kalau dulu tuh kan mungkin Kak Ilham tuh cerita mungkin udah bikin circle di awal gitu ya untuk belajarnya, untuk mainnya. Nah, kalau Kak Zulfa sendiri gimana tuh Kak? Oke. Nah, sebenarnya mungkin ini masalah sosial berarti ya, masalah sosial. Kalau Ilham mungkin orangnya cukup ekstrovert ya, berani banget gitu buat ngabungin. Kayak inisiatif itu berani banget. Kalau aku kan orangnya kayak kebalikannya gitu. Aku tuh introvert banget gitu, kayak untuk mulai pembicaraan sama orang yang stranger itu agak gimana gitu. Jadi dulu kalau aku sih strateginya itu adalah ya kalau di ITB itu kalau teman-teman tahu ya, biasanya itu ada banyak banget kegiatan itu. Jadi apalagi di awal-awal gitu. Biasanya itu ada
UKM, ada kayak pembukaan rekrutmen anggota baru apa gitu kan, atau ada event apa gitu. Nah, kalau aku tuh dulu strateginya itu sering-sering ikut acara gitu, sama-sama gitu. Jadi misal kayak tadi Ilham bilang ada gathering, ya itu datang aja gitu, datang aja. Walaupun kalian suka nggak suka dengan keramaian tuh datang aja gitu. Kalau misal tadi Ilham bilangnya itu sebelum datang udah ketemu, udah di chat dulu, ya kalau emang kalian nggak berani ya ketemu, mulai pembicaraannya waktu ketemu aja gitu gitu. Jadi kalau dulu sih aku sih strateginya karena aku introvert ya, jadi banyakin ikut kegiatan aja sih kalau dulu. Kayak gitu kalau. Terus bener banget tadi kata Ilham ya, masalah circle. Kalau di ITB itu masalah orang tuh banyak ya. Jadi bukan cuma masalah akademik doang gitu. Jadi banyak kasus-kasus di mana kita tuh semangat belajarnya turun, bukan cuma karena nilai kita jelek gitu. Jadi ada juga kadang masalah pribadi yang mungkin belum terselesaikan gitu ya. Masalah kebiasaan buruk yang mungkin tidak segera diselesaikan juga gitu. Misal mungkin keseringan kecanduan game online ya gitu. Ya itu kan masalah-masalah yang sebenarnya kecil, cuman kalau nggak ada pelampiasan positifnya, itu tuh nanti bisa kebawa ke akademik juga gitu. Jadi dengan adanya circle, kita tuh punya pelampiasan yang positif sih, kayak gitu sih menurutku. Jadi kayak gitu. Iya, keren. Ya ada dua perspektif ya teman-teman ya. Mungkin dari Kak Ilham yang ekstrovert dan Kak Zulfa tadi yang bilang sebagai introvert gitu. Jadi mungkin ya gimana cara kita beradaptasi gitu ya teman-teman ya. Intinya jangan sampai ya terbawa arus aja gitu, kayak tadi yang Kak Zulfa bilang malah jadi canduan game gitu ya. Atau ya intinya tidak sesuai dengan tujuan awalnya gitu. Oke, sebenarnya nih partner aku leave dari meet-nya karena tadi Udah masuk laptopnya. dong. Oh udah, Masuk. oke mantap. Biasa lah teman-teman ya, kita online gini ada cetek-ceteknya ya, jadi belajar gitu, keluar masuk ya. Iya, oke. Mohon maaf. Mantap. Mudah-mudahan Tapi tidak belum mengganggu. dipin nih sepertinya. Oke, udah. Mantap. Oke. Tadi apa tadi lo? Apakah membahas strategi atau masih membahas tentang survive-survivean? Masih bahas ini, tadi kita sempat bahas circle gitu, pentingnya circle buat bermain, istilahnya bukan ya untuk belajar, bermain untuk main-main lah. Maksudnya ya buat jadi teman dekat gitu, teman curhat juga tadi yang Ilham bilang, teman cerita. Ya itulah ya Bang ya. Kurang lebih begitu Bang. Iya. Dan Kak Zulfa Oke. juga udah cerita dari perspektif sebagai ini Bang, sebagai introvert bisa dibilang ya Bang ya. Dua-duanya ada jalannya gitu. Bisa. Selanjutnya apa nih lo? Masih di mute gak lo? Oke. Sorry. Biasa ya, online ini. Salahkan terus online ya. Gak mau salah ya, bela diri terus ya. Iya. Gimana? Ya mungkin gimana ya Bang, kita mungkin jangan langsung ke strategi mungkin ya Bang ya. Kayak kan pasti punya nilai-nilai apa ya, istilahnya kita tuh tahu kelebihan dan kekurangan kita tuh sebelum TPB mungkin ya, bahkan pas TPB gitu ya. Dan bagaimana sih Kak Ilham dan Kak Zulfa ini membackup itu gitu, kayak gimana misalkan kayak tadi tuh salah satunya yang masalah sosial gitu ya. Nah kalau ini mungkin masalah aku kalau nanya masalah akademik bingung juga sih soalnya mapres ini. Ini kali ya, tetap masalah sosial kali lo. Masih masalah sosial mungkin ya. Kita menarik nih, tadi kita dengar dari Kak Ilham kan tentang apa ya, tadi katanya tinggal di asrama gitu. Nah, apakah memang karena sudah memproyeksikan dari awal untuk mendapatkan link tadi masuk asrama atau gimana gitu kan? Nah itu kenapa juga kayak apa ya, memilih pola hidup akhirnya ya misalkan ada orang yang ngekos dan ada orang yang pengen bareng-bareng gitu kan? Nah, kalau Kak Zulfa dulu gimana Kak? Apakah Kak Zulfa ngekos atau sama kayak Kak Ilham di asrama juga? Aku tahun pertama sama kedua itu ngekos. Tahun ketiga sama keempat ke asrama. Nah, kan ini juga di asrama, apakah memang harus hidup berasrama dulu nih Kak, baru kita bisa jadi mapres, atau itu salah satu cara ya yang bisa memberi support sosial kita biar kita semangat belajar gitu. Mungkin itu deh Kak.
Mungkin ini livelihood kali ya, livelihood sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Iya. Mungkin dari Kak Zulfa dulu nih sekarang nih berarti. Jadi pertanyaan apa nih? Perbandingan ngekos sama asrama atau apa? Boleh itu atau apa? Kenapa memutuskan untuk hidup berasrama? Tadi padahal kata Kak Zulfa kan Kak Zulfa introvert. Jadi mungkin kalau orang-orang beranggapan kalau introvert ya mending ngekos sendiri dong, bisa lebih belajar fokus gitu kan Kak. Oke. Mungkin aku jelasin dulu ya perbedaan yang bakal kalian temui kalau kalian berasrama atau ngekos gitu. Jadi kalau ngekos itu kalau di Bandung ya, ngekos itu biasanya umumnya itu kita bakal kayak sewa kamar gitu kan, sewa kamar. Kamarnya tuh mungkin nggak gede-gede amat ya, tergantung harga gitu. Nah, dengan kondisi kita sewa kamar itu, kita tuh kayak punya ruang privasi gitu loh, kayak benar-benar nggak ada orang yang bisa masuk ke kamarku gitu. Jadi untuk introvert tuh ngekos tuh menurutku opsi yang sangat nyaman gitu. Bahkan kalian mungkin nggak bakal kenal gitu sama tetangga kos kiri kanan ya, mungkin beberapa kenal. Mungkin juga kenal. Kalau dulu aku mungkin kenal, tapi nggak sering berinteraksi semacam gitu. Nah, cuman dulu kenapa sih aku memutuskan untuk masuk ke asrama ya? Terus asrama itu, kalau di ITB ada banyak ya, ada banyak banget asrama gitu. Ada asrama yang dinaungi ITB sendiri, ada juga asrama yang dinaungi oleh organisasi luar ITB ya gitu. Kalau dulu aku masuknya tuh di asrama Salman, berarti itu masuk ke organisasi yang di luar ITB gitu ya. Nah, kenapa dulu aku masuk ke asrama Salman? Motivasi utamanya itu adalah kalau aku sendiri ya, kalau ngekos itu merasa untuk mengatur jadwal pribadi itu agak susah gitu. Karena kalau kita sendiri kan kayak aturan tuh yang bikin kita sendiri kan. Kayak ya udah aku mau hidup semau aku sendiri gitu. Nah, aku merasa itu mungkin itu bagus bagi teman-teman yang mungkin sudah terlatih disiplin dari dulu mungkin ya. Yang SMA-nya mungkin udah semi militer kayak gitu-gitu. Wah, mungkin kayak gitu bagus karena kalian bisa mengatur pola hidup kalian sendiri. Cuma kalau aku sendiri itu merasa kayaknya kalau kayak gini agak susah. Lebih baik kalau ada yang mengontrol di atas gitu. Jadi istilahnya ada suatu sistem yang kita masuk ke sistem itu gitu. Nah, dengan asrama itu sistem itu ada gitu, dan sistem itu kan tergantung asrama yang kita masuki gitu kan. Kalau aku dulu masuk asrama Salman, berarti aku ikut sistemnya asrama Salman gitu. Nah, kelebihannya kalau kalian asrama, kelebihannya itu adalah kan harusnya bakal punya lebih banyak teman atau nambah satu circle minimal, circle asrama gitu kan. Tapi kekurangannya berarti kalian harus merelakan privasi kalian ya, gitu. Karena kalau di asrama itu kayaknya udah nggak ada privasi lagi ya, kayaknya. Ya kamar buat bersama kan, kamarnya bukan kamar sendiri gitu, tapi kamar bersama. Jadi ya agak komunis ya, bukan kamar saya tapi kamar kita gitu. Kayak gitu. Terus kalau apakah Mapres harus asrama? Mungkin enggak, mungkin ya. Tapi kalau menurutku asrama tuh cobalah buat teman-teman yang belum berasrama ya, mungkin cobalah. Soalnya asrama itu menurutku ada nilai positif yang bisa kalian dapat di asrama gitu. Walaupun ya negatifnya pasti ada ya. Tapi kalau aku sih positifnya tuh sebagai introvert, asrama itu merupakan tempat yang sangat bagus untuk melatih bersosialisasi gitu. Jadi kalian tuh bisa mengenal cara orang lain berpikir tuh gimana. Kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, makasih nih Kak Zulfa. Tadi cerita tentang livelihood-nya ya di asrama. Nah, kebetulan kan Kak Ilham dulu juga bilang lagi di asrama di Bandung nih ya. Nah, mungkin gimana kalau dari sudut pandang Kak Ilham, apakah memang kebersamaan itu yang mendorong menjadi mahasiswa berprestasi, di supporter setiap hari, bangun tidur kata temannya, ayo Ham jadi mapres gitu. Atau ya gimana, mungkin Kak Ilham sharing juga nih, gimana nih livelihood-nya nih? Oke. Nah, sebenarnya yang tadi Kak Zulfa bilang tuh setuju banget, agree banget. Emang itu real condition yang aku rasain ya. Cuma aku mungkin nambahin juga ya tadi. Dan mungkin kalau aku sih lebih rekomennya mungkin di asrama ya. Kenapa? Aku jelasin beberapa benefitnya itu. Sebenarnya aku tuh mengalami dua asrama. Yang pertama tuh adalah asrama Sangkuriang. Itu kan karena aku bidik misi, jadi wajib 1 tahun. Dan itu banyak banget. Satu asrama tuh satu kamar tuh 3 orang, dan satu gedung tuh bisa nyampe ya 200-an banyak gitu ya. Dan kalau sekarang tuh asrama yang Bright Scholarship yang beasiswa dari YBM BRI, jadi cuma di asrama tuh kayak rumah gitu sih, dan itu cuma 12 orang lebih dikit gitu. Nah, di asrama Sangkuriang gitu. Nah,
kalau aku sih gini ya, jujur aku tuh awalnya kok kan ini wajib ya, aku tuh kayak gak nerima gitu, aku pengennya ngekos gitu, tapi pas udah di jalan itu ternyata seru banget. Kenapa? Pertama adalah ada beberapa orang yang ini ya, ketika kita tuh bakal berusaha ketika lihat teman kita tuh berusaha juga, karena kita ke-trigger gak mau kalah. Nah, waktu itu teman aku tuh memang dapetnya tuh yang pinter-pinter ya. Eh, Thomas, temen aku tuh ada 2 orang, Thomas sama Najmi, dia tuh IP-nya 4 waktu semester di TPB itu. Ya gimana agak kaget kan, kayak teman sekamar IP 4 beban lah omongan tetangga kamar itu. Ini gila di 2 kamar ini IP-nya 4 semua nih gitu. Nah, itu kayak itu tuh jadi motivasi aku kayak, wah aku harus ini dong, harus gak mau kalah sama dia kan gitu aja. Aku pelajari cara dia belajar tuh kayak gimana, aku perhatiin gitu. Dia stay sama SCTH ya gitu kan. Ternyata memang gitu ya, kayak nggak ada hasilnya, nggak ada ini ya hasil yang mengkhianati usaha. Jadi memang teman-teman aku pada gila belajar sih sampai jam 1. Karena aku orang timnya nggak suka begadang ya, jam 9, jam 10 udah tidur gitu. Nah mereka tuh sampai mati-matian gitu sih, sampai jam 12, sampai jam berapa, belajar terus mau ada ujian atau enggak. Dari sana aku jadi ini ya, jadi oh ternyata kalau mau berusaha nilainya bagus memang harus berusahanya kita lebih keras gitu, kayak lebih konsisten gitu, istiqomah gitu. Dari sana aku belajar. Terus yang kedua tuh aku ini ya, kalau di asrama tuh gini, aku tuh waktu itu emang kesulitan kan, karena aku IPS kan. Ada mata kuliah matematika bisnis. Nah, aku tuh suka minta ngajarin teman aku sekamar gitu kayak, PR ini dong, kan masih relate ya sama teman-teman di kalkulus itu, kayak integral ini tuh kayak gimana sih? Nah, aku tuh sering dijelasin sama teman aku gitu dan lebih ngerti gitu dan baik gitu. Jadi dari sana gampang gitu. Terus ketika aku sakit pun teman-teman aku pada ngebantu gitu. Terus aku gak kebayang kalau aku ngekos sendirian sakit gimana, siapa yang mau nolong gitu kayak gitu. Itu sih yang aku rasain gitu. Dan relasi di asrama tuh luas teman-teman, banyak banget teman. Dan dari sana tuh jadi kenal banyak orang gitu. Kalau di kosan mungkin paling kenalnya beberapa orang. Bahkan kadang di kosan pun aku pernah ke kosan teman aku saling tetangga pun saling gak kenal gitu. Tapi kalau di asrama tuh tetangga tuh antar tetangga tuh kenal semua gitu dari ujung ke ujung gitu kayak gitu, karena sering aktivitas bareng, ketemu bareng kayak gitu. Jadi nah sebenarnya ini masalah pilihan ya. Kalau aku sih orangnya memang ekstrovert dan suka kalau kerumunan gitu, tapi kalau emang kalian suka yang privasi itu memang ngekos sih. Kadang aku juga misalkan lagi ada kegiatan itu beberapa teman tuh nanya, "Ham lagi ngapain sih, kok sibuk banget sendiri, ngapain sih, kepo gitu." Kan aku tuh gak mau ngasih tahu ya kalau aku lagi ngapain, tuh bagi aku privasinya itu kurangnya sih mungkin. Terus kadang kalau mau makan enak-enak, ada temen aku gak makan gak enak kan, kayak harus bagi gitu ya, tapi aku tuh pengen gitu. Itu yang ini ya, hal-hal teknis kayak gitu kadang ragu-ragu gitu sih kayak gitu. Dan kadang ketika teman kita kamarnya sebelah kotor itu ngingetinnya gimana ya, malu-malu gitu kayak. Nah itu sih yang mungkin hal-hal kayak gitulah yang bikin negatifnya menurut aku gitu. Dan ini sih menurut aku memang bahkan aku sempat mikir aku mau asrama terus gitu sampai aku lulus gitu. Nah, memang karena banyak relasi, banyak teman, kalau ada apa-apa bisa minta bantuan gitu. Hal-hal kecil kayak misalnya kayak, "Guys, aku mau keluar nih," gitu. "Minjem sepatu kamu boleh gak?" Kan bagus gitu, biar aku gak usah beli. "Oh boleh, sok aja," gitu. "Guys, aku keluar kepepet minjem sendal kamu ya, kan aku gak punya sendal," gitu. "Aku sendalnya jepit mau keluar, sok pakai aja," gitu. Jadi hal kayak gitu aku sering banget kayak apa-apa tuh minjem ke temen gitu. Jadi ya itu hal kecil ya. Jadi menurut aku berguna banget sih di asrama tuh. Kalau menurut aku ya, kan itu selera masing-masing kayak gitu. Jadi memang kayak gitu. Dan ketika kita dapat kabar atau prestasi atau juara tuh itu luar biasa, teman-teman sangat support kayak, "Wih Ilham nih kamu nih sampai ngotak-ngotak, Ham beneran kamu juara ini, Ham beneran gimana caranya?" Kayak sampai nanti gitu kayak gitu. Terus waktu itu kan masih offline tuh, aku pernah lomba di luar negeri kan, kayak teman-teman pada datang ke kamar kayak, "Ham oleh-oleh, Ham oleh," tapi ya itu keseruannya gitu ya. Jadi kayak menurut aku memang fun banget sih di asrama kayak gitu. Kayak gitu. Semoga Keren. kegambarkan. Iya, mungkin teman-teman yang dulu SMA yang berasrama relate ya. Tapi mungkin ada beda karena ini kan asrama kuliah gitu ya. Antara ya kalau dulu ada misalkan ada kayak pengawasnya yang suruh bangun pagi gitu-gitu ya. Kalau di asrama waktu kita saat kuliah ini mungkin nggak ada gitu. Dan itu yang membedakannya gitu ya. Nah, kalau aku lihat-lihat di chat itu kayaknya rame gini, Bang Raffi. Apa nih lo, rame apa nih lo? Iya nih kayaknya kayak orang nih kok banyak link Instagram gitu ya. Mutualan kuy, mutualan ya. Mutualan kuy. Mutualan kuy. Keren. Ya kita tadi habis ngomongin circle jadi bikin circle juga di sini ya Bang ya. Mantap. Yes. Ya, mudah-mudahan jadi
jadi semangat ini sih, jadi semangat buat, misalnya ntar kenalan di Instagram kan, terus kayak tiba-tiba jadi teman belajar TPB gitu. Itu kan jadi salah satu strategi buat struggle juga gitu loh. Bener. Nah ngomongin strategi nih. Oke. Gitu. Kita langsung masuk aja mungkin ke strategi belajar mungkin ya, ke Kak Zulfa dulu mungkin. Gimana sih Kak, gimana strategi yang bagus menurut Kak Zulfa gitu ya, supaya kita tuh nanti, bukan kita ya sih, teman-teman TPB ini ya, atau aku juga nanti akan mengambil nasihatnya gitu ya, untuk belajar dan memaksimalkan hasil. Mungkin kalau fokus ke hasil mungkin bakalan ada yang, jangan fokus ke hasil mah orang beda-beda. Cuman mungkin prosesnya gitu ya Kak. Gimana sih Kak kalau Zulfa gitu? Oke, sebelumnya mungkin disclaimer dulu ya. Kalau misal ngomongin lagi itu, pertama masalah belajar itu pasti tiap orang tuh pasti beda-beda gitu kan. Itu pasti gitu. Tapi aku menjawab secara umumnya dulu gitu. Jadi masalah belajar itu tentunya itu tidak terlepas dari dua hal gitu ya. Kuantitas sama kualitas gitu kan. Jadi kuantitas itu maksudnya apa? Maksudnya tuh semakin banyak waktu yang kalian investasikan untuk melakukan sesuatu itu harusnya bakal membuat kalian itu semakin mahir dalam sesuatu tersebut. Itu kalau kalian tiap hari lari seragam 6 putaran gitu. Misal awalnya kalian tuh butuh waktu 20 menit, mungkin dalam 1 bulan kemudian kalian tuh bisa cuman 10 menit atau 12 menit. Itu pasti gitu ya. Nah, sama halnya masalah akademik juga gitu. Jadi kalau misal kalian merasa nih waktu awal-awal masuk ITB tiba-tiba dikasih kuis kalkulus gitu. Ini kok materinya susah banget gitu. Ya cara ngatisnya gimana? Cara ngatis yang pertama adalah ya kalian tuh harus sering-sering interaksi dengan materi kalkulus gitu. Jadi itu pasti kayak suatu keniscayaan gitu ya. Nah, tapi selain itu ada juga faktor yang namanya faktor kualitas kan. Jadi walaupun waktu yang kalian investasikan untuk suatu hal itu besar, belum tentu dampaknya tuh besar juga gitu. Jadi misal kalian tuh udah belajar tiap hari 2 jam gitu ya. Berarti belajar 2 jam kalkulus gitu. Terus teman kalian tuh kayak nggak pernah belajar gitu. Ada nih teman yang nggak pernah belajar, cuma datang tidur. Tapi waktu UTS nilai dia lebih bagus dari kalian, itu ada gitu. Dan di ITB banyak ya gitu ya. Nah itu pertama bisa jadi memang kualitas belajar dia lebih bagus, itu bisa jadi ya gitu. Yang kedua bisa jadi emang dia punya talent gitu, dia punya suatu bakat yang menyebabkan dia tuh kayak belajarnya sedikit aja udah masuk kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh kalian tuh harus tahu gitu. Jadi tuh kalian tuh harus tahu semacam bakat kalian tuh, apakah kalian tuh merasa kalian tuh cepat belajar di kalkulus, fisika dan kimia atau enggak. Kalau enggak berarti investasikan waktunya lebih banyak kayak gitu, itu pasti. Kalau iya, berarti kalian bisa hitung-hitung sendiri kira-kira waktu yang kalian butuhkan itu berapa. Gitu. Nah, terus masalah kualitas juga, itu tuh bisa di-boost ya, bisa ditingkatkan. Misal kalian ingin menginvestasikan waktu yang sama, tapi kualitasnya lebih, itu bisa dengan cari guru yang lebih bagus. Jadi misal nih, kalian belajar mata kuliah fisika misal. Ketika kalian belajar sendiri, dibanding dengan kalian belajar ke orang yang mungkin udah jago fisika, dalam waktu yang sama itu hasilnya beda kan, ya gitu. Jadi secara teori berarti kayak gitu sih, jatuhnya ke kualitas sama kuantitas. Untuk kuantitas ya berarti banyak-banyakin aja belajar, kualitasnya coba cari guru yang mungkin bagus gitu, atau sekiranya bisa ngajarin lah semacam gitu. Kalau dari aku itu sih. Oke Kak, makasih Kak Zulfa atas jawabannya. Tadi berarti di-highlight tentang ini ya, kualitas dan kuantitas itu banyaknya, dan apa kualitasnya dari pengajarnya, terus juga dari ya yang ngasih materi gitu lah ya. Nah kalau dari Kak Ilham sendiri gimana nih Kak? Oke. Nah, kalau dari aku terkait strategi belajar, pertama adalah dari mindset dulu. Kita harus nge-build mindset gitu, bahwa belajar tuh akademik tuh yang utama gitu. Meskipun kamu organisasi banyak gitu, lomba banyak, tapi tetap gitu. Yang utama tuh kamu harus belajar gitu buat ujian gitu. Karena kalau di kuliah tuh mungkin gini ya, aku juga sempat nganggap kalau di SMA, di SMP, ketika kita lomba gitu,
asal dekat sama gurunya nilainya aman gitu. Yang penting lomba aja fokus gitu. Gak apa-apa nilai jelek gitu. Biar bisa dibantu gitu. Atau organisasi ketua di SMA gitu. Tapi dekat sama gurunya, terus apa namanya tuh berdedikasi di organisasinya itu bisa ngebantu. Tapi di kuliah tuh enggak sama sekali teman-teman, enggak sama sekali gitu. Bahkan aku pernah lomba waktu itu tuh ya udah lomba tuh karena gak ada surat ya udah dianggap bolos gitu sama dosen tuh. Jadi memang harus beda pola pikirnya kuliah sama dulu-dulu gitu. Jadi memang memang benar-benar harus bisa manajemen waktu. Jadi prioritas aku waktu itu memang ini ya, yang utama tuh meski yang penting ada ujian ya udah aku belajar dulu fokus itu lombanya nanti dulu di apa di hold dulu dinantikan dulu. Jadi memang itu prioritas pertama adalah akademik belajar gitu kayak gitu. Yang kedua itu dari mindset. Terus yang kedua adalah ini ya, kalau aku sih tipenya suka gini tiap Sabtu Minggu tuh memang aku suka review materi gitu teman-teman. Jadi nantinya nggak kewalahan gitu kan kalau belajar tuh misalkan hari Senin sampai Jumat kuliah. Nah hari Sabtu Minggu tuh aku buat rangkuman summary dari buat nanti persiapan ujian gitu. Jadi nyicil gitu loh kayak itu seakan-akan kita mengulang gitu loh kayak oh jadi materi yang kemarin-kemarin tuh kita masih ingat gitu jadi kayak gitu dan itu yang pertama yang aku lakuin tiap Sabtu Minggu nge-review materi yang udah dikerjain dan sebelum kelas biasanya aku baca silabus dulu apa sih yang dipelajari hari ini terus materinya bakal apa aku baca-baca dulu meskipun gak ngerti gak apa-apa yang penting kamu tahu hari itu belajar apa sih gitu jadi nggak kosong-kosong amat gitu loh kayak itu aku yang selalu biasain itu dan kebetulan di aku tuh ini ya suka ada di SBM kalau aku nggak tahu di fakultas lain tapi yang jelas pasti ada pasti cutting kalian atau lainnya ada drive atau PPT dosen yang tahun kemarin 2 tahun kemarin gitu nah itu tuh kan materinya hampir sama nah aku tuh suka baca itu gitu baca itu dulu sebelum kelas gitu kalau di SBM ada tuh drive-nya kayak misalkan materi marketing berarti oh PPT week pertama week kedua nah aku baca dulu sebelum masuk kelas jadi nggak kaget gitu dan ketika ada dosen nanya ya bisa jawab gitu ketika ini ya gitulah gitu ke dosen kayak gitu di kelas kayak gitu. Nah, terus yang keempat adalah ini ya kayak coba deh gabung sama komunitas atau teman-teman itu yang memang high achiever gitu buat belajar gitu kan. Dan apa ya saling belajar satu sama lain gitu. Ketika ada yang nanya ke kalian tuh kayak guys ini gimana itu bantu aja gitu. Jangan seakan-akan oh nggak bisa gitu. Ketika kalian bisa bantu aja dari sana tuh kita tuh bisa kan sambil ngingat juga, memorize juga si materi itu. Jadi itu ya saling berbagi gitu. Kadang teman circle aku pun meskipun ya omongannya receh gitu ya di luar akademik, tapi kadang kalau memang lagi ujian mah pada insaf gitu kayak, guys belajar bareng yuk gitu, belajar bareng hari ini Miki jam segini di kalenderin jadwal. Oh oke jalan kayak gitu meskipun belajarnya kapan tapi ngobrolnya lama kayak gitu. Jadi tapi it's okay gitu. Tapi yang penting ada niatnya gitu. Jadi kayak gitu sih dan yang terpenting adalah dari semuanya adalah konsistensi ya. Oh mungkin konsistensi ketika diterapin tuh semua hal itu insya Allah dan satu hal lagi kalau kalian emang itu cara prosesnya panjang gitu. Kalau mau instan agak instan dikit soalnya nggak baik sih. Tapi ya mungkin kalian pengen kalau lagi sibuk nih gitu pengen tapi ujiannya nilainya bagus gitu. Nah kalau aku sih pelajari soal-soal yang tahun kemarin gitu. Nah, kan suka ada tuh tanya ke cutting, tuh draftnya, dokumennya gitu. Soal ujian UAS itu kayak gak keburu ujian nih gitu. Nah, sebenarnya gak sama, tapi mirip gitu loh. Jadi kalian tuh fokus belajarnya tuh yang itu gitu loh kayak misalkan contoh matematika bisnis kemarin tuh kayak aku. Nah, oh berarti soalnya tentang ini ya, kayak soal cerita integralnya yang tipe integral substitusi. Oh, jadi aku fokus belajarnya ini doang gitu loh, kayak gitu. Kalau memang kalian kepepet ya, tapi ini sangat tidak recommended sih, baiknya yang berproses. Tapi memang kalau kalian sibuk apa-apa, nah kalian bisa pakai ini, kayak kepepet banget, tanya ke cutting soal-soalnya, minta ke dosen soal tahun kemarin, itu kadang suka ngasih juga karena pelajari aja yang di sana gitu. Dan kira-kira pikirin yang keluarnya bakal apa ya, coba kalau ganti angkanya kayak gitu dan sebagainya. Itu sih yang biasa aku lakuin kayak gitu. Semoga bermanfaat ya buat Oke, terima kasih Kak Ilham dan Kak Zulfa atas jawabannya. Menarik nih ya. Ada yang dari konsistensi, terus apa kualitas, kuantitas semuanya itu ya. Ada dan teman-teman semoga ini apa namanya mencatat atau dan nantinya mungkin bisa diterapkan gitu ya. Oke, strateginya sangat mantap sih. Dan menurut aku gimana nih Bang Raffi? Apa Abang masih ada pertanyaan lagi ya mengenai strategi ini atau gimana nih Bang? Ya, ini ya mereka ke tangga satu lebih tinggi daripada rekan yang lain. Ini
Putus-putus, Bang. Sekarang gimana? Apakah emang putus-putus? Oke, videonya freeze sih. Oke. Tapi nggak apa-apa, suaranya masuk. Oke. Ya, jadi strategi tadi mengantarkan nih Kak Zulfa sama Kak Ilham ini menjadi mahasiswa berprestasi, ya kan? Nih Kak Zulfa mahasiswa berprestasi di tingkat prodi, juga ONMI Pak Emas gitu. Sampai sekarang bisa ke Jepang juga nih teman-teman S2 langsung. Kak Ilham tadi mahasiswa berprestasi utama di SBM, terus ke mahasiswa berprestasi utama ITB, satu kampus teman-teman. Kalau ditanya Mapres ITB siapa nih sekarang gitu. Nah, itu nih bukan Mapres yang ini, Mapres yang tapi ini Mapres 1 ITB, kan itu keren banget ya teman. Itu pasti karena implikasi dari strategi yang diterapkan. Nah, kita sekarang curious nih sama kehidupan sosok Mapres ini seperti apa ya gitu kan. Jadi kita pengen nanya mungkin dari sekarang itu dari segi kehidupan menjadi seorang mahasiswa berprestasi nih, mungkin buat Kak Zulfa sama Kak Ilham. Mungkin Kak Ilham dulu kali ya. Gitu dulu. Nah, pengalaman terkait hal positif nih, atau mungkin apa ya, pragmatisnya bilang benefit kali ya. Mungkin kalau normatifnya hal positif lah ya, hal positif yang didapat ketika menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Gitu. Nah, itu apa tuh Kak? Siapa tahu privilege tambahan gitu ya, atau apa gitu ya. Ada Iya, kadang-kadang kan, kan? iya apa kayak tadi ONMIPA juga dapat tiket emas itu kan istilahnya privilege. Nah kalau dari Kak Zulfa dan Kak Ilham sendiri gimana nih? Mungkin dari Kak Zulfa dulu gitu. Apa membantu untuk S2 gitu atau gimana Kak? Oke. Oh, terkait ini ya, kalau jadi Mapres nanti apa sih benefitnya gitu kan? Pertama tuh pasti kalian tuh lebih dekat ke dosen ya. Dosen-dosen tuh tahu kalian gitu. Soalnya kalau jadi Mapres tuh pasti kan Mapres tuh ada tingkat-tingkatnya. Ada Mapres prodi, Mapres fakultas, Mapres 1 ITB gitu kan. Jadi seminimal-minimal itu kalian Mapres prodi. Mapres prodi itu adalah ya kalian tuh bakal dikenal sama dosen-dosen. Itu mungkin benefit paling kecil gitu ya, paling kecil. Terus emang benefitnya kalau kita dikenal dosen itu apa sih ya gitu. Nah, enaknya itu kalau dikenal dosen itu ya untuk bimbingan, kalau misal kalian lagi TA gitu ya, mungkin kalau lagi pengen bimbingan atau pengen nyari dosen itu ya lebih nyaman aja buat ngobrol. Selebihnya selama berkuliah di ITB itu benefitnya mungkin nggak terlalu kentara sih. Kayak ya paling kalian diundang di acara fakultas, terus dikasih awards gitu doang. Cuman untuk kehidupan selanjutnya, maksudnya pasca kampus, kalau misal kalian punya status Mapres atau semacamnya gitu ya, kalau misal kalian pengen lanjut ke S2, itu ada privilege sebenarnya. Karena kan kalau misal kita pengen studi lanjut gitu ya, ke S2, kita kan bakal bersaing dengan teman-teman kita yang pengen daftar S2 juga gitu kan ya. Nah, terus sebagai pembanding apa nih gitu. Biasanya tuh yang digunakan sebagai pembanding itu tuh adalah capaian selama masa kuliah. Nah, kalau misal kita membandingkan capaian sama-sama semasa kuliah, berarti kan yang bisa kita bandingkan tuh ya kalau nggak IP, terus penghargaan, organisasi kayak gitu kan. Nah, kalau kasusnya adalah lanjut S2 atau studi lanjut, itu kan biasanya yang jadi pembanding tuh ya jatuhnya ke IP sama akademik kayak gitu. Jadi benefitnya lebih ke situ sih. Kalau benefit untuk yang pengen langsung kerja, aku nggak tahu ya. Apakah Mapres itu jadi pertimbangan atau enggak, aku nggak tahu. Tapi untuk yang pengen studi lanjut itu benefit. Kayak gitu. I see. Menarik. Ya, aku jadi keingetan sama ini sih, Bang Raffi. Jadi kayak pas Kak Ilham cerita tentang SNMPTN gitu ya. Nah, mungkin start yang bagus buat teman-teman TPB yang emang niatnya pengen S2 jadi akademisi gitu ya. Dari sekarang dipersiapkan nih, karena tadi kayak Kak Zulfa sendiri udah bilang kalau kita ada ya mahasiswa berprestasi itu privilege untuk melanjutkan studinya lebih mudah gitu ya. Oke. Iya. Nah, gimana loh? Gimana tadi udah dari Kak Zulfa, nah mungkin dari Kak Ilham nih, ya kira-kira ya. Sebenarnya ini rada penasaran nih, Kak Ilham. Tadi kan Kak Zulfa itu sebenarnya lebih ke ranah akademis gitu kan. Itu kayak langsung dapat S2 yang ambil kimia juga. Nih kalau Kak Ilham sekarang lagi kuliah. Nah, mungkin bisa sambil diceritain juga itu
Pateron Indonesia itu apa itu gitu, yang menjadi co-founder dan CFO? Mungkin apakah itu tertrigger setelah mendapatkan mahasiswa berprestasi atau gimana gitu? Oke. Nah, makasih pertanyaannya nih Kak. Jadi apa mengenang lagi nge-review lagi. Nah, sebelumnya mungkin jujur bagi aku, to be honest, jadi mahasiswa berprestasi itu kayak bukan apa ya, sebenarnya pengen, cuma kayak kayaknya nggak bisa deh, susah gitu. Udah kayak hopeless duluan di awal, memang nggak target itu, tapi keinginan pengen, cuma kayak just keinginan gitu, nggak kayaknya susah gitu. Karena waktu itu pertama biasa mahasiswa berprestasi itu adalah yang angkatan 2018. Nah, sedangkan aku kan 2019 gitu. Nah, berarti bukan waktunya aku di tahun ini. Nah, yang kedua adalah aku bukan mahasiswa yang terbaik di program TPB. Biasanya kan yang MAPRES tuh apa ya, biasanya gitu ya, dari mahasiswa terbaik TPB yang IP-nya tertinggi baru maju ke MAPRES. Biasanya kayak gitu tradisinya gitu kebanyakan. Nah, cuma aku gak memenuhi kriteria dua itu. Tapi waktu itu aku fokusnya di lomba aja gitu. Kayak lomba bisnis, bangun bisnis itu Pateron tuh aku bangun pas masuk ini ya, pas masuk ITB semester 2 awal bulan Februari. Jadi emang bangun bisnis itu kebetulan di SBM tuh dikasih kantor kalau punya bisnis teman-teman ada. Jadi kalau dulu pas offline tuh habis kelas pada ngantor, dikasih kantor, ada coffee break dan sebagainya, itu mentor dan sebagainya, itu emang seru banget. Jadi itu sih. Dan nah dari sana tuh ya udah aku fokus aja. Tiba-tiba teman aku pada bilang kayak, Ham daftar aja MAPRES, kamu bisa kok, bisa gitu. Tapi aku tuh gak yakin, tapi ya udahlah karena beberapa teman yang menyarankan, ya udah aku coba ikut gitu. Dan akhirnya jujur gak nyangka juga sih waktu di SBM juga, kayak soalnya ada lawannya yang udah cutting, yang udah apa ya, udah bahkan pernah lomba di Harvard dan sebagainya itu. Jadi tapi ya berarti tandanya aku sempat mikir kayak ya Allah semoga ini bukan pemilihan terburuk sepanjang sejarah di Fakultas SBM. Soalnya kayak aku masih bingung kenapa kok yang dipilih gitu. Soalnya kan ada aku masih 2019 gitu kayak. Tapi dari sana ya udah aku harus tetap membawa amanah itu, lanjut ke tingkat ITB, dan alhamdulillah waktu itu juara 1 tingkat ITB. Dan benefit dari MAPRES ini tentunya ya dosen-dosen tuh pada bener Kak Zulfa kayak ngucapin selamat gitu. Bahkan ada dosen yang aku gak kenal, kaprodinya langsung gitu, dekannya langsung gitu, kayak itu privilege banget itu. Jadi dikenal gitu kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh kayak ini ya, kalau mungkin aku tuh ini juga waktu kalian teman-teman masuk ITB kan biasanya suka ada ini ya, kayak persidang penerimaan mahasiswa baru. Waktu itu tuh ada biasanya mahasiswa berprestasi tuh ngasih nasihat, terus dipanggil orang tuanya gitu, kayak dapat scholarship ke Belanda gitu, terus gitu kayak gitu. Nah, aku tuh waktu itu kayak keren banget nih. Waktu itu aku zamannya Lydia dari SF MAPRES ITB 2019. Dari sana ngerasa keren gitu, dan itu sih paling privilege buat MAPRES kayak gitu, privilege secara material dari pihak ITB-nya, dan sangat appreciate banget ke ITB itu ke mahasiswa berprestasi gitu, termasuk mahasiswa berprestasi tingkat ini ya, prodi dan juga tingkat fakultas gitu, kayak diberi penghargaan gitu kayak gitu. Nah terus benefit yang sosial lainnya gitu ya, ini ya kayak sering dapat opportunity gitu, kayak teman-teman jadi pada ngajak proyekan, terus kayak dosen juga sering nyaranin lomba, Ham ikut ini, Ham masih kuat kan, Ham ikut ini gitu, masih bisa kan gitu. Oh iya Kak, siap Kak, oh iya aja gitu, nanti tinggal dipilih-pilih aja gitu. Jadi soalnya ada beberapa lomba yang ini ya, ternyata setelah aku masuk tuh lomba yang dari kementerian dan hanya langsung tertutup gitu, nggak terbuka seleksi gitu. Jadi lebih ke langsung ke siswanya, dan aku sering tunjuk gitu, kayak ikut conference, ikut lomba. Itu sih privilege setelah mendapat titel MAPRES ini gitu, kayak gitu. Dan tapi dibalik apa ya, dibalik mungkin teman-teman taunya ya udah aku senang-senang aja, sehat-sehat aja, gembira gitu melihat mendapat titel ini. Cuma dibalik itu mungkin teman-teman nggak tahu ya, bahwa di balik itu aku kadang stres, kadang frustasi. Kenapa? Karena aku selalu dibanding-bandingin, dan ketika aku gagal tuh pasti jadi omongan orang gitu. Ini kayak misalnya gini, kok MAPRES aja kok gak juara, kok kalah sih lombanya, kayak gitu aja. Itu suka diomongin gitu kayak. Ya aku tahu itu bercanda, tapi ya tetap aja aku kayak baperan gitu, kayak suka itu sih. Jadi makanya ada istilah semakin kita naik daun pasti goncangan semakin tinggi, angin semakin tinggi gitu ya. Jadi memang kayak gitu. Jadi ketika waktu dulu aku lomba gak apa-apa, mau kalah mau menang gak masalah gitu, gak jadi omongan orang. Tapi ketika kita
ada title itu gitu ketika kita kalah lomba ya itu jadi gitulah. Jadi ya biasalah netizen yang gini ya Budiman. Tapi nggak apa-apa itu justru meningkatkan apa ya mental kita gitu. Karena dulu juga aku kan sebelum jadi Mapres ini kan aku ada ngaca ya. Maksudnya ngaca tuh kayak inspirasi aku tuh siapa? Oh, Mapres ITB tahun kemarin gitu. Oh, Mapres fakultas SBM tahun kemarin aku suka liatin kayak oh petualangan gimana, aku ikutin event-event yang pernah kakaknya ikutin gitu. Nah, tapi setelah event ini aku juga bingung mengaca itu ke siapa gitu dan aku ngerasa aku pun masih perlu ngaca ke orang lain gitu, orang banyak gitu kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah itu it's part of prosesnya. Jadi ya jalanin aja gitu kayak nggak apa pasti apa ya nggak selamanya positif gitu pasti ada negatif sama positifnya kayak gitu termasuk pengorbanan kita ya selama untuk apa ya mendapat posisi ini. Aku yakin Kak Zulfa juga buat jadi Mapres pasti ada kerja keras kayak ibaratnya begadang buat dapat title Mapres atau ke Jepang cari informasi bla itu kan butuh effort. Jadi gak gampang gitu. Itu sih yang mungkin jadi pengalaman kayak gitu. Mantap. Oke loh. Mantap ya, udah dikenal sama jajaran-jajaran akademisi, Civitas Akademika ITB ini. Sampai disuruh lomba lagi. Yes, dekan, dosen, staf pendidikan ya semua ya. Karena posternya kepampang gitu kan di poster di baliho lumayan gede gitu. Pamfletnya. Ya keren lah ya kakak-kakak ini. Oke, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir dari kita nih. Soalnya kayaknya boring nggak sih kita mulu berdua gitu kan nggak nanya. Mungkin nanti dari teman-teman maba nih kita kasih kesempatan. Mungkin kita nanya terakhir kali lo. Apa nih pertanyaannya lo kira-kira lo? Ini mengenai apa namanya pengalaman menarik mungkin ya, yang udah apa namanya dirasain selama mungkin untuk Kak Ilham yang di sini apa namanya masih di ITB. Apa sih pengalaman menariknya dan Kak Zulfa juga gitu yang udah menjalankan sampai lulus di ITB gitu. Mungkin dari Kak Zulfa dulu boleh pengalaman menarik yang sampai sekarang tuh misalnya nggak dilupain gitu. Oke. Mungkin ya kalau di ITB itu yang bikin ITB spesial menurutku ya itu tuh karena ITB itu kecil sebenarnya. Kalau teman-teman tahu ITB itu kampusnya itu kecil banget ya maksudnya dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang ada di Indonesia kayak UI, ITB, mungkin Undip, ITS itu tuh kecil. Tapi dengan kecilnya ITB itu menurutku jadi benefit gitu ya buat orang-orang di dalamnya gitu. Kenapa? Karena dengan kecilnya itu tuh kita jadi gampang banget itu buat ketemu teman-teman yang lintas jurusan gitu. Kalau misalnya kita berorganisasi gitu, kita lagi kumpul-kumpul itu tuh sangat tidak jarang gitu ya untuk di ITB itu ada banyak jurusan kumpul. Dengan adanya benefit tersebut ya, kita tuh untuk mengenal teman-teman yang lintas jurusan itu lebih gampang. Dan kalau misalnya kita kenal teman-teman yang lintas jurusan itu gampang kan berarti kita kenal teman-teman yang punya keahlian tuh macam-macam juga gitu kan. Dan benefit itu bakal apa ya? Menurutku tuh itu benefit yang sangat besar ya. Karena kalau misalnya kita ingin melakukan suatu hal kan biasanya kita butuh banyak keahlian gitu. Kayak macam-macam keahlian kan. Ada yang mungkin jago desain, terus ada yang jago programming, jago apa gitu kan. Nah, itu tuh sangat sangat possible gitu dilakukan di ITB karena kita kayak kenal orang tuh cukup banyak dan punya keahlian lebar. Terus hal lain yang aku syukuri di ITB itu adalah budaya rapatnya kali ya, budaya rapatnya. Jadi kalau di ITB itu misal kalian punya kegiatan itu tuh ngadain rapat tuh kayak sangat tidak jarang, sangat sering lah istilahnya. Kayak rapat dimanapun bisa gitu. Misal kalian pernah ke ITB ya, itu kan ada banyak gedung gitu, ada Cebar, ada GKU gitu. Itu tiap gedung kan punya selasar. Nah di selasar itu sangat sering kita temui orang-orang tuh lagi melingkar gitu, lagi bahas sesuatu gitu kan. Nah dengan adanya budaya diskusi, budaya rapat ini tuh menurutku itu tuh sangat mengembangkan soft skill kita gitu kayak gitu. Jadi mungkin hal yang sangat berkesan bagiku di ITB ya itu sih, ketemu banyak orang, ketemu banyak keahlian gitu ya. Terus sama bisa mengembangkan diri melalui diskusi-diskusi yang ada di ITB gitu sih. Itu paling. Oke. Iya sih benar juga sih aku juga ngerasain waktu sempat offline gitu ya. Kayak di
ITB itu kan kecil, jadi kita ujung ke ujung gitu ngelihat ada yang lagi latihan ini, ada yang latihan marching band, terus ya itu jadi seru juga sih, jadi enak jalan-jalannya. Oke, terima kasih Kak Zulfa. Kita ke Kak Ilham mungkin. Gimana Kak mengenai pengalaman menariknya nih? Oke, kalau pengalaman menarik mungkin kalau lomba mah biasa ya, kayak gitu-gitu aja gitu kayak. Mungkin menurut aku agak ya polanya sama gitu. Paling yang menarik itu adalah kegiatan bisnis aku di SBM ya, terutama di ITB gitu. Karena ITB itu environment-nya tuh sangat support untuk kita punya bisnis gitu. Dan kalau ada itu sangat banyak event-eventnya yang encourage teman-teman develop bisnis teman-teman. Nah, jadi waktu itu kan aku coba bangun bisnis tuh sama teman. Pateron tuh mungkin teman-teman di sini yang udah pernah pakai. Jadi intinya kayak ruang guru lah, kayak ngasih pelatihan online buat UTBK kayak gitu. Nah, dulu di awal tuh kita kan bertiga tuh bangunnya. Jadi kayak masih masih sedikit lah, masih apa-apa kewalahan gitu bangunnya gitu. Nah, cuma sekarang alhamdulillah udah banyak intern juga, terus banyak tim core tim juga, ada juga tenaga profesional gitu yang nangani website kita. Nah itu tuh suka dukanya tuh panjang banget ya. Kadang yang kita di kuliah tuh gak belajar, kita ngerasain sendiri gitu di bisnis itu. Kayak contoh kayak gini, suka dukanya tuh kayak ketika apa ya revenue kita nurun gitu, gimana nih caranya kayak gitu. Terus ada customer yang komplain gitu di Instagram kita kayak gitu. Kayak ini websitenya kok kayak gini kok parah banget sih kayak itu mengecewakan banget. Nah kita kan harus berpikir kan kayak masa kita ngehujat balik lagi sebagai admin kayak lah salahnya salah anda lah kalian gak ngecek awal gak mungkin kan pasti pasti kalian juga ngeceknya ini admin apaan kayak kok kasar gitu. Nah mau kita blok si akunnya kayak suka ada ya netizen yang mikir kayak apa nih kok asal blok aja berarti tidak menghargai kebebasan customer nih kayak gitu. Terus ya itu bingung gitu gimana caranya yang bijak menghandle customer yang komplain itu ya unik menarik gitu kayak gimana dan akhirnya ya ada beberapa metodenya kayak gitu. Terus juga kadang kita tuh ini ya pengalaman menarik kadang ada ketemu investor gitu kan ngajak janjian meeting gitu apa ya presentasiin bisnis kita gitu. Nah kan kita tuh bingung ya kayak kayak kalau apa kita keluarin semua gitu ya maksudnya keluarin semua tuh konsep bisnis kita apa-apa semua gitu kan dia investor kan mau invest ke kita gitu tapi kalau kita keluarin semua khawatirnya model bisnis kita tuh ditiru sama dia gitu kan bisa aja dia pakai gitu kan ajang kayak gitu. Nah kadang kita tuh bingung gitu dan kita juga belajar kayak ada yang investor yang ketika kita presentasi di depan mereka kayak namanya pitching ya kayak presentasi bisnis ke investor gitu itu tuh ditolak secara halus gitu modelnya tuh kayak gimana terus kayak oh ini tuh udah gak tertarik gitu oh ini tuh tertarik itu ada gitu jenis-jenisnya kayak misalkan apa ya kayak itu belajar gitu loh kayak ke investor tuh begitu susahnya gitu kayak dapetin channel ke sana tuh kayak gitu. Terus juga ini ya mempertahankan bisnis ini tuh berjalan itu makin tinggi kan resikonya makin gede karena ada beberapa employee yang harus kita bayar gitu ketika salesnya menurun kan kita jadi tanggungan gitu kan kita harus tetap bayar mereka kan kayak gitu jadi memang tantangannya itu menarik sih di bisnis tuh kadang naik turunnya suka dukanya kayak gitu tapi terus apalagi bisnis itu lebih lebih apa ya lebih kayak keluarga gitu loh jadi beda sama organisasi ya kadang ya organisasi kadang ya udah gitu seperlunya tapi kalau bisnis itu kayak ya itu kayak kita keluarga kadang kita habis proyekan gitu beres kita main bareng jalan bareng itu buat mengeratkan ini sih apa hubungan dan meningkatkan produktivitas tentunya jadi itu sih menurut aku yang menarik di bisnis dan mungkin satu hal lagi informasi buat teman-teman di ITB itu banyak banget event ataupun pendanaan buat yang mau berbisnis contohnya tuh ada LPIK ya LPIK tuh inkubatornya ada Creator Hub di SBM ITB jadi kalau punya bisnis dikasih kantor teman-teman dikasih mentor dikasih pelatihan itu bisa cari di Instagram ada juga model pendanaannya tuh ada PMW program mahasiswa wirausaha itu jadi dikasih pendanaan kayak gitu terus juga dari Kementerian Pendidikan dari ASMI juga ada PKMI gitu KBMI itu banyak banget dan sekali pendanaan itu lumayan teman-teman bisa sampai 10 juta ke atas itu buat bisnis teman-teman jadi dan satunya tuh sifatnya hibah jadi kalau rugi pun ya gak apa-apa gitu gak harus balik uangnya karena bukan pinjaman gitu sih jadi di ITB itu sangat ini ya sangat teman-teman tuh iklimnya tuh buat bisnis tuh didorong banget banyak eventnya kayak gitu sih itu informasi aja gitu. Oke, keren-keren.
apa pengalamannya ini ya Kak Bang Raffi, apa beda-beda saling melengkapi gitu ya Bang ya, dari apa lomba ya kan, satunya mengenai lingkungan ITB-nya gitu. Speechless bro, speechless. Ya tapi kita kakak ini keren lah ya, keren. Dan ini jangan salah loh, ini orang-orang yang pernah jadi nomor 1 di masanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman beruntung banget nih langsung ketemu yang orang-orang nomor 1 di ITB ataupun di prodinya pada masanya gitu ya. Jadi ya selamatlah sudah dapat kesempatan ini ya kan. Dan kesempatan ini juga kita akan tambahkan gitu ya Bang, dengan apa? Kita akan masuk ke sesi diskusi ya Bang ya, dengan teman-teman Oke, maba kita ya. pertanyaan dengan teman-teman 2021 nih ya. Ah, Jadi gimana lo enaknya lo? Apakah teman-teman ini yang mau nanya gimana? Apa langsung serabotan aja gitu kan? Atau apakah ketik rek atau apa gitu di kolom komentar gitu kan? Ketik P atau apa? ketik. Ketik tanya gitu ya. Gini, kita ini dulu Bang apa? Nanti temanya apa nih? Mau nama biar kita kenal juga nih sama teman-teman maba yang nanti berani. Mungkin kita kasih ini aja ya. Yang mengajukan diri yang paling cepat gitu, kita persilahkan gitu. Kita buka berapa pertanyaan dulu nih Bang? Kita buka 3 dulu aja kali ya. 3 dulu ya. Oke, oke. Formatnya nanti nama, fakultas, fakultas, terus sekarang mau masuk jurusan apa? masuk jurusan apa, Nah, mungkin daerah udah mana, kebayang. daerah mana. Sekarang Nah, tinggal daerah mana. 4 ya teman-teman. Nama, fakultas, mau masuk jurusan apa, sama satu lagi daerahnya dari mana. Oke, mungkin kita Setelah kita bilang 1, 2, 3, yang ngetik apa nih? Ngetik apa, tanya kali ya? Atau saya, atau apa? Atau gimana? bagusnya apa Bang? Di Ya, kolom komentar gitu, ngetik apa gitu. apa sih ITB itu biasanya kata-kata yang aku baru dapat di ITB itu apa ya? Imba bukan, apa ya? Kayak Oh, ambis. ambis itu Iya. dia. Oke. Kita Jadi teman-teman yang mau nanya, ya kan? Nanti setelah Galuh kali ya, Galuh kasih aba-aba 1, 2, 3. Setelah udah angka 3, silahkan ketik ambis. Nah, yang mau nanya dan di urutan pertama itu yang nanya pertama gitu ya. Oke, siap. Di kolom komentar siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, ada Oke. Fardan, Evelyn sama Evelyn sama Dennis ya. Oke. Dan teman-teman yang lain sabar di antriannya ya. Mungkin kita bergelut dengan ini juga nih, dengan sinyal juga nih. Oke, mungkin yang pertama ini siapa tadi, Bang? SBM, Fardan dari Fardan SBM. ya, Fardan. Oke, Fardan silahkan open mic, open cam dan ngomong nih, boleh bertanya. Iya, sebelumnya aku tes dulu, ini udah kelihatan jelas dari kamera dan juga mic-nya udah jelas. Udah jelas. Oke. Sudah. Sebentar. Sama satu lagi, ini boleh nanya kedua-duanya atau ke salah satu aja? Bebas. Mau nanya sama Kak Galuh juga boleh. Bang Raffi aja. Oke. Mau nanya mungkin ke seluruh kakak-kakak nih mungkin, sampai ke hostnya sekalian. Gimana? Formatnya, sorry motong, tapi formatnya. Oh iya, maaf. Ya. Aku Fardan dari SBM, terus asal daerah dari Depok, dan juga mau masuk ke jurusan manajemen. Oke. Mau nanya ke 4 kakak-kakak sekalian, kan tadi banyak banget hal-hal outstanding yang diceritain gitu. Banyak banget hal-hal yang kayaknya out of reach dari mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, aku mau tanya gimana cara kakak-kakak sekalian merespon kegagalan yang besar maupun kecil yang terjadi saat kakak meniti hal yang kakak sekarang dapatkan gitu. Mungkin itu sih. Baik kegagalan kecil kayak misalkan ngulang kah kuliahnya mungkin, atau yang lain, ataupun yang kayak gede misal bisnisnya rugi atau bisnisnya benar-benar sistem bisnis modelnya benar-benar banyak saingan yang pakai, terus kayak kita hampir nggak ada chance untuk bisa berkembang sampai 1 tahun 2 tahun ke depan gitu, mungkin kayak gitu. Mungkin bisa dijawab. Mungkin itu aja. Makasih banyak Kak. Sip. Oke, makasih Fardan. Ini enaknya langsung tektok aja biar kayak nggak usah ditampung, ntar bolak-balik, langsung dijawab aja kali ya. Dari siapa dulu nih kira-kira? Kita ke Kak Zulfa mungkin. Oke, boleh. Kan kita mau dari host dulu tadi. Silakan Kak. Oke. Makasih ya pertanyaannya Fardan ya. Pertanyaannya bagus banget. Masalah menghadapi kegagalan ya.
Kalau dari aku itu pertama yang perlu diperhatikan tuh sikap mental kita dulu sih. Jadi kita tuh harus tahu dulu ya bahwa manusia gagal tuh wajar gitu. Jadi sikap mental itu dulu sih. Jadi misalnya kalau aku sih ngomongnya nih kegagalan yang masih mungkin tidak dalam kasus bisnis mungkin ya. Aku nggak tahu kalau dalam kasus bisnis. Karena kalau kasus bisnis kan nanti ada hubungannya dengan duit-duit gitu kan. Kalau aku kan taunya kegagalan yang hubungannya sama ya biasa di kampus dalam masalah ujian nih kakak gitu. Nah itu tuh pertama kali ya kamu tuh harus tahu kalau manusia itu ada batasnya dan ya itu salah itu wajar. Sebagai mahasiswa oke lah kita masih boleh salah. Dan yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan itu kan gitu. Nah terus kedua itu kalau dari aku itu sebisa mungkin cari tempat untuk cerita sih. Jadi kalau misalnya kita gagal tuh biasanya kan kita kayak punya perasaan bersalah gitu kan, kayak aku tuh kayak selama ini nggak pernah secupu ini, apakah aku secupu ini kayak gitu kan ya. Kalau misalkan nggak punya tempat untuk cerita, takutnya tuh masalah itu kalian pendam sendiri, terus kalian coba men-solve itu dan nggak bisa terus, tiba-tiba ya udah kalian down gitu. Nah kalau kalian punya tempat untuk cerita, walaupun kalian nggak dapat solusi dari orang tersebut atau tempat tersebut, setidaknya itu ada orang tuh yang tahu kalau kamu tuh punya masalah itu, kayak gitu. Karena kayaknya itu cukup banyak kasus di mana orang tuh nggak cerita dia punya masalah apa, tiba-tiba hilang aja gitu. Tiba-tiba motivasinya udah nggak ada untuk kuliah gitu. Itu ada kayak gitu. Terus paling kalau dari aku dua itu sih. Jadi masalah mindset dulu sama masalah coba cari tempat untuk cerita. Terus ya udah perlahan-lahan coba dibenahi sebenarnya yang salah di kita, apa yang kurang, udah tinggal di repeat aja gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak Zulfa atas jawabannya. Nah, sekarang kita ke Kak Ilham. Gimana nih Kak mengenai masalah kegagalan? Oke, kegagalan tuh bagi aku sangat berat banget ya. Berat banget. Kadang kalau aku gagal dapat info kayak lomba kalah atau gagal gitu ya. Kadang aku tuh sehari tuh kayak gak mudin gitu. Jadi gak semangat, kayak ketemu orang kayak malas gitu, kayak ada apa-apa jadi gak semangat gitu. Kayak jujur suka kayak gitu, kayak stres sendiri gitu. Kadang mikir kenapa gitu, dan tapi untuk mengatasi itu ini ya, kadang aku sering konsultasi ke sekolah kan suka ada ya di ITB ada BK gitu. Kalau akunya memang terlalu over ya, kayak kepikiran terus, tidur gak nyenyak selama 2 hari itu, emang aku kadang suka gitu kalau gagal tuh kayak ya gitulah, mungkin paling tahu ya di sini. Punya tentang konflik sana gitu. Ya kalau aku bilang sih kayaknya nggak mungkin kalau misal kalian tuh tiba-tiba punya semua target yang bakal kalian pengen achieve di ITB gitu. Nggak mungkin, soalnya kalian kan belum tahu ya di ITB itu bisa apa sih di ITB gitu. Terus kan tuh mungkin masih cari kan kalian tuh jadi diri kalian tuh kayak gimana sebenarnya kayak gitu. Jadi menurutku tuh masalah target itu tuh pasti ada target-target yang bakal baru kalian pasang tuh nanti gitu. Seiring berjalannya waktu itu pasti ada. Tapi perlu juga kalian punya target sekarang tuh pasti punya gitu. Kalian tuh perlu lah target yang sekarang tuh ada, tapi direvisi nanti itu nggak masalah gitu, sebenarnya gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu sih, paling ya udah bikin aja target tahunan gitu. Dan mungkin sekarang pengennya kayak gini. Terus mungkin waktu dijalanin tuh ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan. Terus kan waktu keberjalanan juga tahu nih, oh ternyata tuh aku mulai suka sama jurnalistik nih kayak gini, atau aku mulai suka sama apa gitu. Mungkin bisa kalian tambahkan ke target kalian tahun depan gitu. Udah, kalau aku segitu aja nih. Semoga bisa menjawab dari. Ya Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Zulfa. Mungkin kita beralih ke Kak Ilham ya. Silahkan Kak Ilham mungkin atas jawabannya. Oke, jadi sebenarnya
aku juga ingat ya waktu masa TPB itu tuh kan ada SMP SD kayak teman-teman nanti bakal ngalamin itu apa namanya tuh kayak intinya mentoring gitu loh, tapi mentoring yang wajib banget jangan sampai bolos karena itu penting banget. Nah, eh, penanaman nilai-nilai karakter gitu loh sama keilmuan gitu, kayak keilmuan kayak gimana sih cara kita biar rajin, biar konsisten dan sebagainya, itu kayak belajar kayak gitu. Nah, dulu tuh kita tuh diminta buat ini kayak ada sebuah lingkaran gitu, kayak target kita tuh di ITB tuh apa sih dalam jangka pendek, jangka panjang, atau selama kita hidup tuh seperti apa. Nah, waktu itu memang aku tulis kayak targetnya tuh kayak apa ya, kayak pengen lomba internasional, terus juga jadi mapres, terus juga apa kan keinginan ya, harapan gitu, terus juga IPK-nya stabil kayak gitu. Jadi ya seperti itulah pokoknya. Jadi nah dari sana tuh jadi kepikiran gitu kayak ya kayaknya perlu dicoba nih target-target itu. Kebetulan memang akunya pengen gitu, pengen dapetin award seperti itu, makanya aku coba usahakan gitu. Nah, tapi memang fokus aku waktu itu ini ya, kayak yang penting kerjaan apa yang aku suka dulu gitu. Enggak tiba-tiba target jadi apa ya, oh mapres harus gimana, enggak dulu, enggak kayak gitu. Tapi kerjaan apa yang kita suka, fokus aja ke passion yang kita miliki gitu. Karena aku dulu sukanya lomba, ya udah ikut lomba aja gitu. Tapi dari sana tiba-tiba opportunity banyak bermunculan tuh kayak gitu. Coba ikut mapres, coba ikut ini gitu. Dari sana tuh bermunculan. Jadi menurut aku sih boleh memang ditargetin satu itu, tapi jangan terlalu fokus banget satu. Khawatirnya ketika gagal tuh jadi ya udah gitu. Tapi menurut aku tuh fokus aja yang do the best-nya kamu, the best version of you, pasti opportunity itu bakal mengikuti gitu. Bahkan yang kita nggak expect gitu. Kayak gitu. Jadi menurut aku ini aja yang misalkan Tere sukai itu apa sih? Misalkan kayak lomba buat jurnal penelitian, atau misalkan fokus di akademik, IPK yang stabil, nah nanti pasti peluang-peluang tuh bakal ngikutin kayak gitu. Kayak gitu sih dari aku. Semoga bermanfaat ya. Ya, Dan makasih banyak, kebantu. Kak. Oke, semangat Tere. Terima kasih Tere atas pertanyaannya. Oke. Tadi itu siapa ya yang nanya selanjutnya? Sebentar. Tadi siapa ya Kak Raffi? Bentar aku cek dulu ya. Dennis kalau nggak salah ya. Dennis ya, dari Stay. Dennis, apakah Dennis udah masuk lagi? Iya Kak, ada Kak. Oke, mana nih Dennis nih? Ya, Mungkin bisa minta tolong co-host untuk pin. Oke, Dennis mungkin bisa pertanyaannya bisa apa nih pertanyaannya nih untuk Kak Ilham? formatnya tadi apa Kak? Kalau Oh iya, lupa. nama, jurusan mau masuk apa, sekolah dari mana asalnya ya, daerahnya ya. Sama satu lagi tadi apa tuh Bang? Lupa aku. Ada 4 kan? Nama, jurusan mau apa, masuk sekolah apa, terus dari daerah mana? Sama fakultasnya ya ampun. Iya, fakultasnya. Fakultas daerah mana, mau masuk jurusan apa? Iya, oke. Oke, nama Dennis dari Fakultas TI. Kalau jurusannya pengen masuk ke Teknik Informatika. Terus daerahnya dari Palembang. Oke. Jadi kan Kak, ini kan acaranya kan ini judulnya kan TPB Camp kan. Nah, aku tuh belum dapat gambaran. Pak Dennis. Iya, aku tuh belum dapat gambaran gitu. Tahun pertama di ITB tuh ngapain gitu. TPB tuh ngapain gitu kan. Apa belajar aja gitu, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang bakal diprogram dalam TPB ini, terus tentang OSKM, terus juga gimana nanti belajarnya, apakah kayak sekolah dulu kan Senin sampai Sabtu gitu, terus atau mungkin ya ada kegiatan lain pas weekendnya gitu Kak. Jadi masih agak bingung tentang TPB ini ngapain aja gitu nanti sana. Belum ada gambaran gitu. Oke. Makasih Kak. Oke, terima kasih Dennis. Mungkin yang jawab siapa nih, Bang Raffi? Kak Zulfa atau Kak Zulfa dulu ya? Oh boleh. Kita dari tadi. Boleh dari Kak Zulfa terus. Ini bukannya pertanyaannya lebih cocok buat dijawab sama Safi atau
Galuh ya, soalnya Oke sih, iya sih Jodor juga deh. soalnya ini kan kalau aku bicara TPB di zamanku kan kayaknya udah outdated gitu kan, kayak nggak relevan sama TPB yang sekarang gitu. Oh iya. Gimana gitu. Oke. Oh ya mungkin sama Galuh atau Ilham ya, karena kan ini teman-teman kemungkinan bakal ngerasain online dulu beberapa saat, kalaupun nanti offline di semester 2, tapi kayaknya bakal lebih relate nih sama teman-teman yang ngerasain online dan offline nih. Mungkin teman-teman 2019 nih, ada Kak Ilham dan Kak Galuh. Monggo. Oke, mungkin iya. Kalau dari aku dulu ya, kalau TPB itu untuk yang stay gitu ya, ya tadi kan Kak Zulfa sendiri udah cerita ya, kalau nanti tuh belajar kayak ada materi-materi SMA, cuman yang esensial aja gitu, kayak maksudnya sesuai jurusan kamu gitu. Kan untuk stay mungkin aku bisa jawab ya, stay itu sendiri, itu kita nanti akan belajar matkul kalkulus, fisika, terus ada kimia, dan juga ada kayak matkul tambahan gitu, matkul jurusan. Kayak misal nanti teman-teman yang fakultas lain juga ada, misal apa TTKI, bahasa Inggris, olahraga. Terus apa lagi Bang Raffi? Kok aku lupa, padahal baru setahun. PRD ya, PRD. PRD benar. PRD, terus pengenalan komputasi. Benar. Ya itu kita kuliahnya kalau nggak salah 5 hari ya, Senin sampai Jumat, tergantung jadwalnya sih. Dan biasanya ada 1 hari yang kosong, dan itu biasanya buat praktikum. Praktikumnya pun untuk stay sendiri, fisika ada praktikumnya, terus kalkulus nggak ada. Kimia, karena kita kimia A juga, nanti itu di semester 2 ada praktikumnya. Dan ya basically itu sih sebenarnya. Nanti belajar umum dan belum masuk ke jurusan ya teman-teman. Dan mungkin untuk beberapa jurusan kayak ada pengenalan ke matkul yang tadi misalkan Denis pengen masuk teknik informatika. Nanti ada matkul yang isinya tuh mengenai pengenalan ke informatika, contohnya dasar pemrograman gitu. Dan kalau untuk kesemuanya, karena di ITB ini kayak pengen menerapkan anak-anaknya tuh mahasiswa-mahasiswanya tuh nggak buta banget sama teknologi. Jadi kalau nggak salah semua fakultas tuh ada yang namanya pengenalan komputasi kan. Jadi kayak semuanya tuh belajar komputasi gitu, belajar ngoding ya. Yang belajar ngoding intinya buat pengenalan aja gitu. Itu di semester 1. Nah, di semester 2-nya untuk stay sendiri nanti ada dua. Nah, itu ada PAR, pengenalan analisis rangkaian, itu untuk ke arah elektro gitu, mau masuk elektro misalnya. Nah, satu lagi Daspro. Daspro itu ya untuk masuk ke informatika, teknik informatika. Ya pengenalannya aja gitu. Gitu sih sebenarnya. Dan kalau di olahraga itu sebenarnya karena teman-teman online ya, maaf. Nggak tahu sih aku kayak gimana bakal olahraga. Apakah di videoin, bikin story gitu kan, loncat-loncat gitu, terus dilaporin. Cuman yang pasti kalau waktu offline itu kita ada yang namanya latihan mandiri. Nah, latihan mandiri itu lebih ke ya lari putar itu 2,4 kilometer, terus berapa waktunya gitu kan. Nah, itu tuh biasanya yang di bawah 15 menit dapat A, dan di latihannya banyak itu bisa dapat auto A gitu ya. Nah, itu olahraganya. Sisanya kehidupan TPB-nya itu gimana ya? Mungkin yang offline itu Bang, ini ya Bang ya, Bang Raffi, kayak ada supporteran gitu ya. Supporteran gitu-gitu ya. Ada supporteran. Nah, supporteran ini yang unik nih. Gimana Bang Raffi? Mungkin Bang Raffi boleh cerita. Nggak cuma belajar kayak yang dibilang Galuh tadi ya kegiatan-kegiatan lain ada, kayak event ya ikut unit kegiatan. Unit kegiatan banyak ya, ada nanti teman-teman dikasih tahu lah di masa orientasi. Ada yang unit kegiatan budaya itu biasanya daerah-daerah tuh teman-teman. Kalau basisnya misalnya dari Denis Palembang, nanti ada unit kebudayaan yang dari anak-anak Palembang. Terus kalau misalnya dari misalnya dari Jawa Timur gitu, nanti ada dari Kalimantan, dari Sulawesi gitu, atau ntar ada tuh kayak gitu. Mungkin teman-teman udah pada masuk grupnya juga kan. Terus ada unit ada unit olahraga, nanti persatuan sepak bola, voli segala macam. Ada unit di rumpun media atau kajian atau istilahnya yang kayak ini loh, terbitin majalah, terus ngadain pengkajian tentang isu-isu gitu ada juga, misalnya majalah Ganesha gitu kan. Ada juga unit agama, teman-teman nanti kalau pengen ngumpul sama teman-teman yang bersama satu agama, misalnya ada lagi unit apa lagi, satu lagi aku lupa. Ya ada 5 rumpun kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ikut juga, dan rata-rata anak-anak TPB itu biasanya yang unit teman-teman. Biasanya teman-temanku dulu ada yang daftar 10, ada yang daftar 9 kayak gitu.
Tapi pada akhirnya yang struggle cuma setia sama 2 sama 3 karena saking sibuknya gitu. Soalnya Senin sampai Jumat kan kuliah. Terus di weekend waktu kaderisasinya kan pada tabrakan semua. Jadi harus prioritas kan. Jadi kayak memilih yang mana gitu-gitu. Ya kayak gitu sih. Itu teman-teman akan merasakan nanti dan bakal dapat banyak cerita juga mungkin dari kakak tingkat yang dari sekolahnya atau dari daerahnya kayak gitu. Ya benar nih. Jangan ngambil terlalu banyak, tapi jangan sampai nggak ikutan juga teman-teman. Karena itu nambah relasi juga gitu. Nah jadi kalau ngambil kali bakal rugi, nggak ada temen. Kalau ngambil terlalu banyak bakal chaos. Nah, ntar akademiknya keteteran kayak gitu kan. Itu paling kalau misalnya di offline dan menambah tadi, apakah cuma belajar aja atau ada orientasi segala macamnya? Itu jawabannya kira-kira. Oke, makasih Kak Raffi. Dan juga mungkin ini ya Kak, mengenai OSKM nih. OSKM, aku nggak tahu, aku nggak ikutin sih yang tahun lalu kayak gimana OSKM-nya. Tapi yang pasti online ya. Kayak kalau yang offline, kalau aku cerita, yaitu sebelum ditarik lagi sebelum SKM itu ada SMP SDK ya Kak Raffi ya. Nah itu Kak Raffi sebenarnya yang bisa cerita soalnya Kak Raffi ini kan mentor juga kan. Nah. Jadi sebenarnya rangkaian masuk sebelum teman-teman mungkin teman-teman udah pada lihat ya di YouTube kalau seremonial pertama mahasiswa ITB itu OSKM lah kan, orientasi studi keluarga mahasiswa. Nah itu teman-teman nanti bakal ada biasanya 3 hari. Kalau misalnya offline dulu ya 3 hari, teman-teman belajar tentang bagaimana berkemahasiswaan di kampus, ada akademiknya, ada non akademiknya gitu, dikasih pengalaman sama materi luar biasa, biasanya undang-undang nasional gitu sih. Nah setelah itu teman-teman kuliah hari Seninnya gitu kan. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu OSKM, Minggu libur, Senin kuliah, itu biasanya hari pertama. Nah sebelum 3 hari OSKM ini ada rangkaian juga teman-teman, mulai dari sidang penerimaan, teman-teman biasanya disabugas ya. Nah terus juga terus nanti juga ada materi tentang pengayaan pengembangan diri kayak gitu. Ada juga itu 2 hari strategi sukses di kampus, strategi menjadi pribadi yang efektif di masa perkuliahan kayak gitu. Nanti ada juga macam-macam sebenarnya. Nah jadi itu sebenarnya rangkaiannya cukup panjang sih kalau offline. Mungkin kalau online nanti ya semoga teman-teman dapat hal-hal yang menarik juga lah ya. Jadi ya dinikmati aja, kalau ada informasi dipantengin terus di grupnya, pasti kan di-share kan kayak gitu kan. Nah kayak gitu sih paling lo. Oke. Cukup menjawab ya Denis mungkin ya? Atau ada yang penasaran lagi? Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama Denis. Oke. Lihat ini udah jam 3 sebenarnya ya? Udah jam 3 nih. Mungkin ada closing statement dari Kak Ilham dan Kak Zulfa atau gimana nih Bang? Ya. Dan kita mohon maaf nih nggak bisa nambah sesi pertanyaan. Mungkin iya. Dan teman-teman ya kita bilang sebenarnya teman-teman tadi lihat antusias ya, tuh mohon maaf belum bisa dilayani semua. Dan mungkin nanti kita bakalan mungkin ya, semua doain aja teman-teman ada mungkin ada kelanjutannya atau gimana gitu kan. Tunggu aja. Dan sebelumnya itu sebelum Kak Ilham dan Kak Zulfa ini jangan live dulu ya Bang Raffi ya. Halo Bang Raffi, putus-putus. Ya teman-teman jangan live dulu. Halo, cek gimana? Cek masuk aman-aman. Ya teman-teman. Oke, teman-teman jangan live dulu. Sebenarnya sebelumnya kita tadi makasih banyak atas pertanyaannya dan antusiasnya, tapi mohon maaf belum bisa karena ini keterbatasan waktu dan mungkin pembicara kita juga punya kegiatan lain setelah ini ya, setelah jam 3 ini. Tapi teman-teman jangan lupa mutualan juga nih sama pampres kita nih. Nanti bisa di-follow di Instagramnya. Nanti kalau misalnya lebih lanjut bisa tanya-tanya di situ. Kalau di sini mungkin kan waktu terbatas. Ya mudah-mudahan tadi di sesi penyampaian udah bisa ke cover lumayan banyak hal lah ya tentang apa yang teman-teman pengen tahu. Nah sebelumnya teman-teman jangan live dulu karena setelah ini ada informasi dan tentunya setelah ini kita mungkin minta closing statement dulu dari Kak Zulfa dan Kak Ilham. Setelah itu kita foto bareng nih semuanya sama itu dia. Ini kita sama semua kita yang ada di sini. Mungkin dari siapa dulu nih lo? Dari Kak Ilham mungkin, dari tadi Kak Zulfa. Kita Kak Ilham dulu mungkin. Oke, Kak Ilham dulu nih, gimana Kak closing statement-nya? Khususnya nyambut TPB. Oke, specifically di TPB ya. Jadi mungkin dari aku singkat aja, teman-teman, masa kuliah itu adalah ajang ini ya sekali seumur hidup, apalagi di program sarjana ya, yang cuma sekali, kita nggak bisa ngulang gitu. Jadi saran aku, apalagi di Univ ITB itu sangat banyak wahana,
sarana yang teman-teman bisa eksekusi, yang teman-teman bisa gunakan fasilitasnya. Jadi explore itu semua gitu, cari tahu sendiri, tanya-tanya ke senior, cari di internet, di website dan sebagainya, itu banyak banget. Jadi jangan sampai lengah dan tetap up to date terhadap informasi, event ataupun peluang-peluang beasiswa ataupun itu tetap harus up to date. Jangan sampai aku mau akademik aja lah, belajar aja fokus, gak mau Instagraman, gak mau apa, padahal di Instagram tuh banyak banget informasi beasiswa, lomba, event dan sebagainya. Jadi ini ya, jadi jangan jangan jadi kuper lah gitu, jangan sendiri gitu. Itu penting banget untuk di sosial media itu buat cari-cari informasi, karena sekarang tuh eranya digital ya. Jadi pesan aku adalah tetap up to date atas segala informasi, karena basically sekarang informasi itu di internet ya, banyak, mau cari apapun itu banyak banget di website, di Instagram itu. Jadi kalau teman-teman ini harus bisa ikutin flow-nya, segala informasi, jangan sampai ketinggalan. Itu sih kuncinya. Ketika kita ketinggalan, udah kita nggak tahu apa-apa, telat daftar lah atau apapun, jadi lost kesempatannya. Jadi ini ya, di media sosialnya tetap up to date gitu terhadap segala informasi. Gitu sih ya. Terima kasih Kak Ilham. Oke, keren nih tipsnya. Mungkin sekarang dari Kak Zulfa. Kalau dari aku mungkin pengen berfokus sedikit ke masalah TPB-nya gitu ya. Kalau dari aku tuh, jadi TPB itu 1 tahun yang mungkin bisa dikatakan cukup penting deh dalam kehidupan selama 4 tahun atau lebih kalian di ITB gitu. Kenapa? Karena di 1 tahun ini tuh ya jurusan kalian tuh bakal ditentukan gitu. Nah dari situ mungkin beberapa dari kalian ini agak ada sedikit yang agak takut itu kan. Oh nanti dapat harus ambis banget dong, harus akademik banget. Nah itu tuh tapi nggak segitunya juga gitu. Jadi walaupun kita tahu itu penting dan kita harus menaruh fokus ke akademik, tapi jangan lupa kita tuh juga punya tanggungan untuk terus berkembang gitu. Dan akademik itu nggak cukup untuk kalian berkembang. Kalian tuh perlu mengeksplor diri kalian gitu loh. Jadi kalian kan perlu tahu kalian tuh sebenarnya tuh bagus di apa sih gitu. Kalian tuh punya potensi di mana gitu. Nah itu tuh kalian baru bisa tahu itu kalau kalian tuh mengeksplor diri kalian dengan mempaparkan diri kalian dengan kegiatan-kegiatan di luar akademik, join organisasi lah, join event lah, terus kumpul-kumpul sama teman-teman nah gitu, kan bakal tahu gitu. Jadi kalau dari aku itu sih, akademik itu penting, tapi jangan sampai karena kalian takut dengan masalah akademik itu, kalian tuh nggak coba apapun di ITB, jangan sampai gitu. Udah itu aja dari aku. Good luck. Good luck teman-teman. Terima kasih Kak Zulfa atas ininya, closing statement-nya. Oke, Bang Raffi, closing statement sudah dipaparkan. Mungkin kita sekarang ke sesi foto ya kan, Bang Raffi? Closing statement sudah dipaparkan, saatnya kamera dinyalakan. Asik. Enggak, teman-teman yang mau on cam, wah banyak langsung on cam nih. Menarik. Tadi ada 9 slide ya. Wah, ini pertama nih kayaknya aku sebanyak ini. Biasanya kalau nge-zoom tuh 4-5 slide doang ya. Ini 9 slide sampai 200 orang. Mantap. Dan teman-teman sambil nunggu teman-teman buat on cam, teman-teman bisa ngecek di kolom komentar, itu ada form feedback ya. Formulir feedback buat kegiatan hari ini, minta tolong diisi juga buat feedback keberjalanan. Siapa tahu nanti kita bakal ngadain series kedua atau gimana gitu kan. Jadi minta tolong diisi teman-teman. Siapa tahu nanti ngadain series kedua dan gratis lagi, teman-teman bisa ikut lagi dengan cuma-cuma. Oke, siapa yang sorry Bang, putus. Mungkin bisa dibantu sama operator. Bisa. Oke. Siap. Mungkin aba-abanya Kak, biar senyumnya nih pada pas. Ntar belum ini, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ditahan sampai 7 slide senyumnya ya. Belajar latihan senyum. Karena nanti pas kuliah banyak mungkin ya. Ini bicara dulu aja ya sama model. Oh iya. Iya boleh Kak. Siap. Oke. Boleh. Siap ya, 1, 2, 3. Oke. Baik.
Oke, sekarang lanjut ke slide yang pertama. Tadi ya masih loading, ternyata belum kebuka semua. Masih ada yang hitam-hitam. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Slide 2 ya, Kak? Ya, sekarang slide kedua. Maaf Oke. ya lama. Lumayan ya. Sebentar ya, nunggu semua kebuka dulu. Masih nunggu internet. Slide 2. Oke. Sip. Bentar. 1, 2, 3. Wait. Ada yang salah. Ulang lagi, sorry. 1, 2, 3. Background-nya ada yang Windows XP ya? Lucu gitu. Oke, slide selanjutnya yang ketiga. Kita lihat. Tunggu buka dulu semua. Sip. 1, 2, 3. Slide 4. Lanjut. Tinggal 3 lagi slide. Bentar ya. Ini sampai 6 aja. Oke, Kak. 1, 2, 3. Tapi kayaknya kesarannya ini deh. Udah kosong ya, Kak? Udah pada... Off. Kameranya off. Mau difoto juga. Oh iya, off ya. Mungkin kayaknya terkendala sama internet deh, Kak. Jadi nggak bisa on cam. Aku screenshot biasa aja. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah on cam dan mau foto bareng sama kita. Oke, Bang Raffi, gimana Bang? Udah foto, udah closing statement. Mungkin kita mau say goodbye dulu nih sama pembicara-pembicara keren kita ini mungkin ya Bang ya. Mau berterima kasih juga. Terima kasih banyak Kak Zulfa dan Kak Ilham nih atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat dan dilancarkan terus ya urusannya setelah ini ya. Amin. Ya yang Kak Zulfa yang di Jepang juga makin betah gitu ya di sana ya. Dan nggak homesick gitu. Dan Kak Ilham juga tahun depan mungkin akan mendaftar jadi mahasiswa berprestasi ITB lagi, siapa tahu ya kan. Terima kasih banyak Kak Zulfa dan Kak Ilham sekali lagi atas waktunya dan atas ilmunya yang bermanfaat buat kita semua gitu ya teman-teman. Nah, kita mungkin say goodbye dulu ya Bang Raffi ya. Makasih banyak Kak Ilham, Kak Zulfa. Makasih banyak teman-teman semua. Banyak izin pamit. Iya Kak Ilham, Kak Zulfa. Terima kasih banyak. Teman-teman jangan live dulu tapi ya. Iya, jangan live dulu teman-teman. Ada info lagi nih. Nah, jangan live dulu. Ada beberapa informasi yang kita kasih ya. Gimana nih lo, Galuh? Ini aku mau share screen dulu nih. Set. Aduh, oke, kelihatan ya? Ini mungkin udah pada lihat di Instagram. Udah lihat ya di Instagram ya, kayak apa sih ini TPB Camp gitu kan? Ini ada apa di sana gitu ya? Dan kita akan kasih tahu sekarang, kita klarifikasi nih. Jadi TPB Camp itu mungkin aku yang jelasin ya Bang Raffi ya, izin menjelaskan nih. TPB Camp itu adalah program bimbingan belajar tahap persiapan bersama untuk mahasiswa baru TPB gitu ya, buat teman-teman semua yang dilakukan di masa liburan tahun ajaran baru. Artinya di periode ini ya, di istilahnya semester pendek ini gitu. Nah, kami dari TPB Camp ini ada pesan sponsor ini membuka pendaftaran ya, teman-teman. Jadi TPB Camp ini membuka pendaftaran buat teman-teman TPB yang mau mempersiapkan lebih dini gitu ya untuk masa TPB-nya bisa nih join sama kita di TPB Camp yuk gitu, bit.ly TPB Camp yuk gitu. Nah, seperti yang udah tadi dibilang sama kakak-kakak, sebenarnya ini adalah bridging kami untuk memperkenalkan TPB Camp gitu ya.
bagaimana ini menjadi sebuah bisa dibilang platform untuk teman-teman awal masuk TPB untuk saling mengenal teman, mencari teman baru gitu ya. Terus mempelajari materi yang mungkin harus dipersiapkan lebih awal gitu, bisa jadi. Dan ini kami menyediakan fasilitasnya gitu ya. Nah, ada apa aja sih di TPB Camp ini? Pertama, pengajaran materi kuliah semester 1 ya. Terus nanti ada e-book-nya, ada e-book tentang sumber materi, kemudian ada bimbingan atau sharing pengalaman kuliah dari pengajar, dan yang pastinya teman belajar bareng atau circle ya, yang nantinya teman-teman bisa ini ya, bisa membuat circle baru nih dari TPB Camp ini. Nah, terus rentang waktu program belajarnya itu kapan sih? Ya 5 Juli sampai 7 Agustus ya teman-teman ya. Jadi di antara rentang itu nanti kita akan mengadakan pembelajaran gitu. Nah, untuk sisanya teman-teman ini bisa dilihat di postingan Instagram kita. Ini semua sudah lengkap, dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai detail dari teknis pendaftarannya bisa dibuka di link bit.ly Q&A TPB Camp gitu ya teman-teman. Yes. Nah, itu pengenalan singkat dari aku mungkin Bang Raffi. Ya. Iya. Dan teman bisa dimanfaatkan fasilitas ini gitu ya. Dan siapa tahu setelah teman-teman mungkin ikut ini, terus juga nanti hasil dari feedback teman-teman terkait acara hari ini, siapa tahu kita bisa ngadain talk show inspiratif lagi nih selanjutnya, biar teman-teman makin semangat juga dan dapat spirit buat kuliah nanti. Mumpung masih libur nih, manfaatin buat belajar kali-kali ya kan. Seperti yang ini ya Bang, di poster terakhirnya jadikan liburan ini produktif dengan belajar di TPB Camp. Yes. Gitu. Jadi teman-teman silakan nanti kalau misalnya kurang jelas bisa dilihat di Instagram. Jangan lupa follow Instagramnya juga @tpbcamp. Terus juga kalau ada masih kurang jelas nanti bisa dilihat detailnya di Q&A atau ditanya-tanya aja langsung ke Mimin TPB Camp-nya, nanti bakal dijawab. Pas stress kok Miminnya. Di DM aja ya teman-teman. Apapun pertanyaannya insya Allah bakal dijawab. Oke. Mungkin itu ya Bang ya. Abang ada tambahan kah Bang? Pause. Bentar. Ada yang belum masuk? Halo? Wah, terputus ya Bang ya. Kalau ada yang belum masuk, siapa tahu ada gitu kan, bisa kabarin ya sama Mimin masih tambahan terkait TPB Camp ini yang disebar di grup peserta talk show kayak gitu. Oke. Mantap teman-teman, semangat dan selamat sekali lagi sudah lulus ke Institut Teknologi Bandung. Selamat pendidikan di kampus Gajah Duduk. Gajah Duduk. Selamat belajar ya teman-teman, semoga ya semangatnya terus bertumbuh ya semakin lamanya bersekolah di ITB ini. Oke. Mungkin itu aja dari kami ya Bang Raffi ya. Kita nggak ada closing statement yang dipersiapkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, dan mohon maaf juga atas tadi ketidaknyamanannya karena tiba-tiba roomnya tidak ada gitu ya. Dan ya bisa minta tolong untuk ngisi feedback juga biar jadi evaluasi untuk kami ke depannya. Kalau misalkan ada acara lagi, siapa tahu mapresnya dari siapa gitu kan, yang lebih, ya bukan yang lebih sih, maksudnya mapres yang mana lagi gitu kan, soalnya di ITB banyak banget mapresnya gitu. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bang Raffi, silakan. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih banyak teman-teman udah bersama hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga dilancarkan, jaga kesehatan ya karena pandemi lagi naik-naiknya nih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Iya Bang, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Have a nice day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.